Namun para siswa kaya lainnya justru tidak menyukai hal itu. Begitu mereka mendengar bahwa ada siswa miskin yang diterima melalui jalur khusus, mereka mulai mengeluh dan mengatakan bahwa tempat itu mulai berbau. Meskipun suasananya sangat tidak bersahabat, Giama tetap tenang. Dalam kehidupan sebelumnya, ia tidak pernah berhasil menjalani hidup yang damai. Karena itu, kali ini ia bertekad untuk mewujudkannya. Ia masih muda dan memiliki penampilan menarik. Meskipun ia membangkitkan kemampuan langka, ada kekurangan aneh yang menyertainya. Ia hanya bisa menggunakan pedang yang panjangnya di bawah 30 cm. Sebuah batasan yang berat bagi seorang pendekar. Saat ia menguji kemampuan itu untuk pertama kalinya, kekuatan yang muncul begitu besar hingga ia merasa kilatan petir menyambar keluar dari pedang dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Rasa sakit yang muncul sangat hebat. Ia berpikir bahwa jika setiap kali mengaktifkan kekuatan itu harus menanggung rasa sakit seperti itu, lebih baik ia tidak menggunakannya lagi. Namun ia sempat berharap mungkin rasa sakit itu hanya terjadi pada percobaan pertama, seperti halnya pengalaman pertama dalam hal lain. Sayangnya, ketika ia mencobanya kembali, rasa sakitnya tetap sama. Di dekat tempat itu, orang-orang mulai berkumpul untuk menghadiri upacara penentuan peringkat para siswa. Semua talenta muda hadir di sana, dan di posisi teratas duduk salah satu dari 7 pahlawan legendaris. Clint Siegfried von Nibelung, keturunan Aaron Nibelung, murid dari Valor Joaquin, sang pahlawan pendiri akademi. Semua siswa mengenal dan mengagumi tokoh itu. Namun pria tua itu tampak bosan dan tidak bersemangat. Bahkan kedatangan pahlawan legendaris lainnya tidak mampu mengubah suasana hatinya. Perempuan itu, yang lekuk tubuhnya bahkan lebih legendaris daripada gelarnya sebagai salah satu dari 7 pahlawan bijak, menyapanya dengan ramah. Perempuan itu bernama Medea, dan Siegfried menertawakannya karena meskipun telah berusia 70 tahun, ia masih berpakaian seperti gadis muda. Medea sama sekali tidak tersinggung, justru menganggap ejekan itu sebagai pujian. Ia bahkan berkata bahwa jika Siegfried menerima berkat darinya, penampilan pria tua itu akan tampak 10 tahun lebih muda. Namun Siegfried menolak, mengatakan bahwa orang tua seharusnya menerima kodrat mereka. Medea memiliki esensi muda dalam dirinya, dan itulah alasan mengapa penampilannya tetap awet muda. Meskipun dihina, Medea tetap menerima undangan untuk menyaksikan hari pertama di akademi. Dahulu ia membenci tempat itu, tetapi kali ini ia menerimanya karena ingin melihat cucu Siegfried. Di halaman akademi, para siswa yang berkumpul tampak seperti lautan warna dengan rambut yang dicat beraneka ragam. Hanya Giama yang memiliki rambut hitam, dan ejekan bahwa ia bukan seorang bangsawan pun terus terdengar. Namun semua perhatian segera beralih ketika seorang gadis berambut biru dengan aura menawan muncul, membuat para siswa laki-laki yang melihatnya seketika memerah karena pesona yang dipancarkannya. Cucu perempuan Siegfried dikenal dengan julukan Kaisar Pedang. Gadis itu bernama Abel von Nibelung, sosok utama perempuan dalam permainan tersebut. Ujian masuk akan segera dimulai. Salah satu pahlawan kuno telah menciptakan sebuah tempat di akademi yang disebut ruang bawah. Di tempat itu, para peserta dapat terluka dan tereliminasi, tetapi ketika mereka kembali ke dunia nyata, tubuh mereka tidak mengalami cedera apapun. Karena itulah segala bentuk pertarungan diperbolehkan, bahkan yang mematikan sekalipun. Siegfried dan Medea menjelaskan bahwa hal itu merupakan tradisi akademi. Siswa yang bertahan paling lama akan memperoleh peringkat terbaik. Kedua orang tua itu awalnya tertarik pada siswa istimewa. Namun perhatian para siswa kini tertuju pada murid dengan kemampuan luar biasa. Giama sebenarnya bisa saja menjadi salah satu dari sekumpulan siswa yang mengejar Abel. Tetapi ia mengetahui kebenaran di balik gadis itu dan berkah ajaib yang dimilikinya. Sementara yang lain bertindak mengikuti naluri, ia justru pergi ke arah berlawanan. Ia bahkan terlihat membaca buku tentang cara menjalani kehidupan damai di dunia itu. Ia juga teringat bahwa untuk bertarung di tempat tersebut, ia harus menggunakan kemampuan anehnya itu. Ia berpikir lebih baik menyerah saja. Ketika diumumkan bahwa seluruh peserta akan dikirim ke ruang bawah, semua orang tampak bersemangat, kecuali Giama. Namun saat itu benar-benar terjadi, ia berubah menjadi tekun dan bertekad. Setelah 7 menit, beberapa siswa sudah kembali ke dunia nyata. Raut ketakutan tampak di wajah mereka, terguncang oleh cara kejam mereka tereliminasi. Media yang menyaksikan semua itu berkomentar bahwa Abel menempati peringkat pertama, sesuatu yang memang sudah diperkirakan mengingat garis keturunannya. Perempuan itu tampak bersemangat menyaksikan kemampuan cucu Siegfried. Tetapi pria tua itu memiliki pandangan berbeda. Ia menilai bahwa gadis itu tidak berhasil memecahkan rekor akademi yang telah dipegang olehnya selama bertahun-tahun. Ketika Siegfried hendak meninggalkan tempat itu, tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang luar biasa, seolah ada hantaman di perutnya. Semua orang merasakan hal yang sama. Para siswa menatap langit dengan wajah diliputi ketakutan. Media bertanya kepada Siegfried apakah ia merasakan hal itu dan mengetahui penyebabnya. Namun bahkan pahlawan besar itu pun tidak memiliki jawaban. Perhatian mereka kemudian tertuju ke langit yang tampak mulai retak. Sesuatu yang sulit dipercaya. Lalu 2 sosok jatuh dari langit dan menghantam tanah dengan keras, hingga tubuh mereka hancur total. Keheningan menyelimuti arena. Media segera memerintahkan tim medis untuk memeriksa para siswa. Beberapa menit sebelumnya, para peserta seharusnya saling bertarung, tetapi kenyataannya 2 bersaudara mendominasi arena dengan kekerasan brutal. Karena keberadaan mereka, hasil pertandingan ini sudah bisa ditebak sejak awal. Ini bukan lagi pertarungan bebas, melainkan pertarungan sampai mati.
Jiama tahu persis siapa pelakunya. Dua kembar jahat bernama Mao Jun dan Mao Shun. Mereka adalah dua pemuda dengan bakat alami dalam kekerasan. Selama 30 menit terakhir, keduanya dengan sengaja mempermainkan siswa-siswa yang lebih lemah. Menikmati setiap momen ketika mereka mencabik orang lain tanpa ampun. Jiama tampak terlalu lemah sehingga keduanya bahkan tidak menyadari keberadaannya. Pada akhirnya, semua korban permainan mereka mati, meninggalkan dua bersaudara itu bosan dan mencari sasaran berikutnya. Di ujung ruangan, hanya tersisa seorang gadis yang gemetar ketakutan ketika mereka mulai menunjuk ke arahnya. Niat buruk mereka jelas terlihat, dan Jiama sadar bahwa ia tidak bisa diam saja lagi. Ketika Mao Shun berjalan mendekati gadis yang ketakutan sambil mengatakan bahwa gadis itu sepenuhnya sesuai dengan seleranya, Jiama merasa sudah cukup. Itu menjadi batas kesabarannya. Ia berteriak dari belakang arena, menarik perhatian si kembar. Tanpa berpikir panjang, ia melangkah maju, dan kini dua bersaudara yang sebelumnya bahkan tidak memperhatikannya itu mengarahkan pandangan penuh ejekan kepadanya. Melihat warna lencana di seragamnya, mereka menertawakannya sebagai siswa jalur khusus yang tidak berguna. Mereka memutuskan untuk segera menyingkirkannya agar bisa kembali mengejar gadis itu. Jiama mulai berpikir apa yang harus dilakukan. Kini ia harus menghadapi keduanya secara langsung, sementara Berkah tak berasanya hanya bertahan selama 30 detik. Waktu yang jelas tidak cukup untuk melawan dua orang seperti mereka. Hanya ada satu pilihan tersisa, dan jawabannya ada di dalam tasnya yang berisi pisau sashimi. Namun jika ia mencabut pisau, Berkah Dewa Pedang akan aktif kembali, menghadirkan rasa sakit yang tak terbayangkan. Ia hanya menginginkan kehidupan tenang dan aman, namun bahkan setengah hari pun belum berlalu. Ia meraih tasnya dan mengeluarkan sebuah pisau, membuat kedua bersaudara itu tertawa terbahak-bahak. Mao Shun memutuskan untuk tidak membuang waktu lagi dan melompat ke depan, berniat menyingkirkan Jiama secepat mungkin. Situasi itu jelas bukan kondisi di mana Jiama bisa memilih dengan leluasa, namun ia memiliki rencana nekat. Menggunakan Berkah tak berasanya selama 30 detik untuk meniadakan rasa sakit yang ditimbulkan oleh Berkah Dewa Pedang. Ia hanya perlu bertahan selama itu. Tepat sebelum mencabut pisau sashimi, ia mengaktifkan Berkah tak berasanya. Seketika, Berkah Dewa Pedang bangkit kembali bersamaan dengan serangan Mao Shun yang turun dengan senyum bengis. Hanya ada satu cara agar Jiama bisa bertahan hidup. Jika ia tidak dapat menembus situasi ini, maka ia akan mati. Namun apakah sebilah pisau sashimi benar-benar mampu menebas seseorang? Ia teringat pernah bertanya kepada gurunya dahulu, seorang mantan gangster, mengapa para gangster di film selalu menggunakan pisau seperti itu. Gurunya menjawab bahwa itu hanya omong kosong film belaka. Menurutnya, tidak mungkin menebas manusia seperti sepotong ikan, bahkan jika dewa turun sekalipun. Namun berkah yang ia miliki memberikan pesan yang berbeda. Jika ia menghendakinya, maka ia bisa melakukannya. Memilih mempercayai berkah dibanding kata-kata gurunya, Jiama menusukkan pisaunya ke arah tubuh besar yang tengah melompat ke arahnya. Dalam sekejap, tubuh Mao Shun terbelah sempurna menjadi dua. Para siswa lain dan saudara yang tersisa, Mao Jun, hanya mampu menatap dalam keterkejutan mutlak. Pemuda murung dan pendiam itu baru saja melakukan sesuatu yang mustahil dengan sebilah pisau dapur. Tubuh Mao Shun jatuh ke tanah dalam dua bagian, sementara Mao Jun menjerit histeris. Ia dengan putus asa berusaha mengingat bahwa ini hanyalah ruang bawah, bahwa Mao Shun sebenarnya tidak benar-benar mati. Namun hal itu tidak mengubah kenyataan yang baru saja dilihatnya. Mao Jun memaksa dirinya berpikir bahwa saudaranya hanya lengah. Kini, sebagai kembar yang tersisa, ia harus menebus kesalahan itu. Ia menatap tubuh saudaranya yang tergeletak, lalu mengambil sarung tangan kekuatan yang dikenakan Mao Shun. Saat mengenakan sarung tangan di kedua tangannya, kekuatan sejatinya terbangun. Pertahanannya meningkat tajam, kemampuan melompatnya melonjak 200%, dan setiap pukulannya kini sekuat hantaman kendaraan berat. Ia yakin bahkan senjata peringkat S sekalipun tidak akan mampu menembus pertahanannya. Namun Jiama tidak memperhatikannya sedikit pun. Ia hanya fokus pada hitungan waktu, menghitung detik demi detik yang tersisa sebelum berkahnya berakhir. Mao Jun melihat celah dan segera menyerang dengan pukulan mendadak ketika Jiama sedang lengah. Dalam sekejap, semuanya berakhir. Mao Jun tergeletak di tanah, tubuhnya berlumuran darah dan nyaris tak bernyawa. Sementara Jiama menyelesaikan hitungan waktunya. Ketika hitungan mencapai 0, berkah tanpa rasa sakit berakhir, dan seluruh penderitaan dari berkah Dewa Pedang menerjang dirinya sekaligus. Ia menjerit keras sambil tetap menggenggam pisau, lalu akhirnya ambruk. Beberapa waktu kemudian, Jiama terbangun di sebuah ruangan putih yang tampak seperti klinik. Sebelum sempat bangun sepenuhnya, dua orang masuk ke dalam ruangan. Ia belum pernah bertemu mereka sebelumnya, tetapi ia tahu persis siapa mereka. Dua di antara 7 pahlawan bintang legendaris, manusia terkuat, Siegfried, dan Direktur Akademi, Media Poison. Ia bertanya-tanya mengapa dua sosok paling berpengaruh di dunia datang menemuinya. Media menanyakan namanya, tetapi Siegfried langsung ke pokok permasalahan dengan tangan yang gelisah bertumpu pada gagang pedangnya. Ia menuntut penjelasan tentang apa yang sebenarnya dilakukan Jiama, karena selama pertarungan mereka berdua merasakan sensasi kuat yang jelas berasal darinya. Ketegangan di ruangan itu begitu pekat seolah bisa dipotong dengan pisau. Menyadari bahwa dirinya sedang menjadi sasaran kemarahan manusia terkuat di dunia, Jiama mengambil langkah bijak. Ia terlebih dahulu meminta maaf, mengakui bahwa tindakannya sudah melampaui batas, dan menyatakan kesediaannya menerima hukuman apapun. Saat keduanya saling menatap tajam,
media akhirnya turun tangan sebelum ketegangan berubah menjadi pertempuran. Ia meminta Siegfried berhenti menakut-nakuti anak itu, lalu mengungkap sesuatu yang mengejutkan. Saat Jiama tidak sadarkan diri, Siegfried ternyata telah membersihkan jalur energi di tubuhnya yang tersumbat. Jiama sulit mempercayai bahwa pendekar pedang legendaris itu melakukannya untuk dirinya. Namun setelah ia memeriksa kondisinya, tubuhnya memang terasa jauh lebih ringan. Media kemudian menjelaskan bahwa mereka telah meninjau rekaman pertarungan dan menyimpulkan bahwa ia hanya berusaha melindungi seorang siswi yang dalam bahaya. Ia bahkan tampak terpukau, menyebut Jiama sebagai pangeran tampan dari mimpinya, hingga Siegfried terpaksa menariknya kembali dengan kesal. Media menegaskan bahwa mereka tidak akan menghukumnya atas tindakan tersebut, apalagi si kembar memang sudah memiliki reputasi buruk. Setelah insiden itu, keduanya memutuskan untuk mengundurkan diri dari akademi. Kabar itu menjadi kelegaan besar bagi Jiama. Namun ternyata itu belum semuanya. Alasan utama mereka datang adalah untuk memberinya selamat karena berhasil meraih nilai tertinggi di seluruh akademi. Dengan begitu, impian Jiama untuk menjalani hidup damai dan aman resmi menjadi mustahil. Beberapa waktu kemudian, di kantor media, kedua pahlawan itu kembali berdiskusi. Media mengeluh tentang sesuatu yang belum pernah ia alami selama 20 tahun menjabat sebagai kepala akademi. Seorang siswa yang meraih peringkat tertinggi di antara semua kandidat baru justru menolak tawaran untuk bergabung dengan kelas tertinggi, kelas bintang. Mereka telah berusaha meyakinkannya agar mempertimbangkan kembali keputusannya. Namun Jiama tetap menolak. Media lalu bertanya kepada Siegfried apakah ia kesal karena Jiama mengambil posisi teratas yang seharusnya diduduki cucunya. Lagi pula, ia telah melihat rekamannya dan menyadari potensi besar yang dimiliki pemuda itu. Tetapi Siegfried tidak sependapat. Ia menilai semua ini hanyalah tindakan kekanak-kanakan dari seorang murid yang mencoba menantang sistem. Ia menjelaskan bahwa ruang subdimensi itu memiliki kehendak dari pahlawan pendiri. Jika ruang tersebut mengakui Jiama sebagai yang terbaik, maka akademi itu sendiri telah memilihnya sebagai murid nomor 1, dan keputusan itu tidak akan berubah. Sementara itu, Siegfried memiliki pandangan pribadi. Ia memandang Jiama sebagai seseorang yang benar-benar aneh. Jika kemampuan Jiama luar biasa, atau jika fisiknya kuat, atau bahkan jika ia memiliki sedikit pengalaman, maka hal itu mungkin bisa dimengerti. Namun, Siegfried dapat merasakan bahwa Jiama sama sekali tidak memiliki semua itu. Meski demikian, sebagaimana yang ia lihat dalam tayangan ulang video, ada esensi keterampilan luar biasa dalam setiap gerakan Jiama. Gerakan itu mencerminkan bentuk tertinggi dari ilmu pedang, sesuatu yang telah dikejarnya sepanjang hidup. Ketika ia membuka titik akupuntur Jiama, ia merasakan tubuh pemuda itu sangat rapuh, seolah belum pernah menerima pelatihan fisik apapun. Namun, ia juga dapat merasakan adanya sesuatu yang tersimpan di dalam tubuh itu, sesuatu yang bahkan manusia terkuat pun tidak dapat memahami. Karena hal tersebut, ia merasa terdorong oleh rasa kompetitif yang luar biasa terhadap seseorang yang seumuran dengan cucunya sendiri. Sementara itu, media lebih memperhatikan sisi lain dari Jiama. Ia menilai bahwa pemuda itu sangat menarik. Ia masih terpesona oleh keberanian Jiama yang menunjukkan kemampuannya untuk menyelamatkan seorang wanita dalam bahaya. Ia bergurau bahwa jika dirinya 10 tahun lebih muda, ia pasti akan mengejar Jiama tanpa ragu. Siegfried terdiam dalam lamunannya hingga media menanyakan apa yang sedang ia pikirkan. Ia tidak menjawab, dan justru balik bertanya tentang bagaimana para murid menyebut orang seperti media. Tertarik, administrator sekolah itu menyuruhnya melanjutkan. Namun, jawaban Siegfried ternyata jauh dari yang diharapkannya, hingga membuat media meledak dalam kemarahan. Sementara itu, Jiama pergi menghadiri kelas pertamanya. Ia menolak bergabung dengan kelas bintang, sehingga satu-satunya pilihan penurunan peringkat terbaik adalah kelas serigala. Jika lebih rendah lagi, para tetua pasti akan mengamuk. Awalnya, Jiama ingin masuk ke kelas harimau, namun media hampir memohon agar ia memilih kelas serigala saja. Sebagai gantinya, ia berjanji akan merahasiakan status Jiama sebagai murid terbaik di akademi. Jiama memang berniat menyelesaikan pendidikannya dengan tenang di kelas bawah daripada harus bersaing di tingkat tinggi. Kelas serigala memang tergolong cukup sulit, tetapi masih dalam batas yang ia perkirakan. Jiama mendorong pintu besar dan melangkah masuk ke ruang kelas barunya. Sejenak, para murid menatapnya dengan rasa ingin tahu. Namun setelah menyadari bahwa ia adalah murid penerimaan khusus, minat mereka segera hilang. Tak ada seorang pun yang memperdulikannya, dan Jiama tidak mempermasalahkannya. Baginya, sikap acuh mereka berarti media telah menepati janjinya. Kini, ia hanya perlu menjalani kehidupan tenang yang selalu ia impikan. Ia duduk di mejanya ketika seorang murid yang tampak gugup menghampirinya. Dengan suara bergetar, gadis itu mengucapkan terima kasih karena telah menolongnya sebelumnya, meskipun Jiama tidak tahu siapa dirinya. Gadis itu kemudian menjelaskan bahwa dialah orang yang diselamatkan Jiama saat ujian berlangsung. Jiama menanggapinya dengan tenang, mengatakan bahwa tidak perlu berterima kasih, sebab siapapun yang berada dalam situasi serupa pasti akan melakukan hal yang sama. Sekilas tampak seolah ia telah menolong gadis itu, namun sebenarnya ia merasa bahwa tindakan itu dilakukan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Menerima ucapan terima kasih dari gadis itu hanya akan membuatnya merasa seperti orang munafik. Untuk mengalihkan pembicaraan, Jiama memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Gadis itu mengikuti dengan memperkenalkan diri sebagai Chloe. Kebetulan yang menarik bahwa mereka akhirnya berada di kelas yang sama. Setelah perkenalan selesai,
Jiama mencoba mengingat apakah ia pernah mendengar nama Chloe dalam permainan yang dikenalnya. Mungkin karakter itu diperkenalkan setelah ia berhenti bermain, namun hal itu tampak tidak masuk akal, sebab ketika ia meninggalkan permainan tersebut, alur utama ceritanya sudah sangat jauh sehingga menambahkan karakter baru akan menjadi hal yang sia-sia. Dari situ, Jiama menyimpulkan bahwa ia mungkin telah bertemu dengan tokoh tambahan, sama seperti dirinya. Jiama kemudian memintanya agar merahasiakan kejadian saat ujian. Ia tidak ingin kekuatannya tersebar dan mengacaukan kehidupan tenang yang diinginkannya. Chloe setuju, tetapi sebelum sempat melanjutkan permintaannya sendiri, guru wali kelas mereka tiba-tiba masuk dengan teriakan lantang. Jiama menyarankannya untuk kembali ke tempat duduk agar mereka bisa melanjutkan pembicaraan nanti. Guru tersebut memperkenalkan diri sebagai Lee Wonbin dan memberi ucapan selamat kepada para wajah baru di kelas serigala. Karena hari itu merupakan hari pertama, ia memutuskan untuk memulai dengan latihan fisik dasar, 100 push-up, sit-up, dan squat, serta 10 putaran di area latihan. Bagi para bangsawan jenius yang telah menjalani pelatihan keras sepanjang hidup mereka, hal itu hanyalah hal sepele. Namun bagi Jiama, latihan seperti itu bagaikan ujian yang akan menguras seluruh tenaganya. Setelah yang lain pergi lebih dahulu, ia dengan gugup menghampiri guru itu dan mengatakan bahwa dirinya tidak cukup kuat untuk mengikuti pelatihan. Secara mengejutkan, guru tersebut tidak hanya mengenal namanya, tetapi juga memandangnya dengan penuh rasa hormat. Tampaknya media tidak sepenuhnya merahasiakan kesannya terhadap Jiama. Lee Wonbin juga tahu bahwa Jiama diizinkan mengikuti kelas pada level manapun yang ia mau. Jiama menolak kesempatan untuk bergabung dengan kelas bintang dan hanya mengatakan bahwa untuk saat ini ia ingin pergi ke toilet. Namun pada akhirnya, ia tetap dipaksa untuk mengikuti latihan melelahkan bersama murid lainnya. Selama latihan berlangsung, para siswa lain berlari melewatinya dengan mudah sementara ia tertinggal jauh di belakang, nyaris kehabisan tenaga. Chloe berlari di sampingnya dan menyadari bahwa kondisinya tampak buruk. Dengan nada ringan, ia memberitahu bahwa dirinya sudah berada di putaran ke-9, lalu memberikan sedikit semangat sebelum berlari cepat untuk menyelesaikan putaran terakhirnya. Menjelang akhir hari, Jiama kembali ke kamar asramanya dan meneguk beberapa botol air sekaligus. Ia baru seminggu berada di akademi, namun sudah menghadapi berbagai masalah yang tidak terduga. Setelah latihan berat itu, ia berlari menuju kafetaria hanya untuk mendapati bahwa makanan di sana tidak gratis. Saat melihat harga sepiring nasi babi pedas, ia tertegun dalam keterkejutan. Sekadar mengingat harga itu saja sudah membuatnya melempar botol ke dinding dalam amarah. Uang sakunya hampir habis, dan kini ia sangat menyesal telah menolak uang yang sempat ditawarkan ayahnya. Selama beberapa hari terakhir, ia bertahan hidup hanya dengan air termurah yang dijual di toko kampus. Ia bahkan mulai merindukan makan malam gratis yang dulu selalu tersedia pada masa dinas militernya. Untuk saat ini, yang bisa ia lakukan hanyalah memikirkan hal lain agar bisa melupakan rasa lapar. Hal pertama yang terlintas di benaknya adalah berkat yang dimilikinya. Seperti biasa, layar status muncul menampilkan berbagai detail. Daftarnya kini jauh lebih panjang dibandingkan sebelumnya. Tingkat kemampuan fisiknya meningkat, yang secara otomatis memperkuat berkat Dewa Pedang dan memungkinkannya untuk diaktifkan dengan pedang yang sedikit lebih panjang. Ketika memeriksa dirinya di cermin, ia menyadari bahwa kemajuannya cukup signifikan. Kemungkinan besar hal itu disebabkan oleh aktivasi titik-titik tekanan tubuhnya oleh sang master pedang. Tubuhnya terasa seolah telah berevolusi. Namun, berkat Dewa Pedang itu masih terbatas pada panjang setara pisau sashimi. Ia berpikir, jika terus berkembang, mungkin suatu hari ia akan mampu menggunakan pedang kecil dengan berkat itu. Tangannya bahkan mulai terasa gatal ketika tidak memegang pisau, kemungkinan efek samping dari kekuatan tersebut. Ketukan terdengar di pintu. Saat dibuka, tampak Chloe berdiri di sana. Gadis itu bertanya apakah ia sedang mengganggu, dan Jiama menanyakan alasan kedatangannya. Chloe menjelaskan bahwa ia tidak melihatnya di kafetaria akhir-akhir ini, jadi datang untuk memastikan keadaannya baik-baik saja. Jiama berbohong dengan mengatakan bahwa ia tidak terbiasa mengonsumsi makanan buatan orang lain, padahal pikirannya langsung dipenuhi bayangan makanan lezat. Chloe tampak kecewa dan mengatakan bahwa ia sebenarnya berharap mereka bisa makan malam bersama. Sebelum gadis itu sempat menyelesaikan ucapannya, Jiama sudah bersiap dan mengajaknya pergi membeli bahan makanan. Malam harinya, mereka menikmati hidangan lezat hasil masakan Jiama. Chloe benar-benar terkesan. Karena gadis itu tumbuh di dekat pantai dan menyukai ikan, sementara keahlian utama Jiama adalah mengolah hidangan laut, keduanya menjadi pasangan yang serasi untuk urusan dapur. Rasa gatal di tangannya untuk memegang pisau pun belum hilang, sehingga ini menjadi kesempatan sempurna untuk melatih keterampilannya kembali dengan mengiris sashimi. Masalahnya, berkat Dewa Pedang membuatnya tidak bisa memegang pisau dapur biasa tanpa mengaktifkan kekuatan tersebut. Ia pun bertanya kepada Chloe apakah ia memiliki pisau yang lebih besar, dengan alasan akan terasa aneh jika menggunakan senjatanya sendiri untuk memasak. Chloe masuk ke kamarnya dan kembali membawa sebilah pedang besar yang jelas terlalu berlebihan untuk sekadar memotong ikan. Tidak punya pilihan lain, Jiama terpaksa menggunakan berkatnya. Berkat tanpa rasa sakit itu akan bertahan selama 30 detik. Jadi ia hanya perlu memastikan dirinya cukup cepat. Dulu, ia pernah disebut sebagai pendekar pedang terhebat di negaranya, dan mengiris ikan selalu menjadi keahliannya. Kini tiba saatnya untuk membuktikannya kembali. Dengan gerakan sempurna,
Ia memotong ikan itu dan selesai dalam 21 detik, menyisakan 9 detik dari durasi berkat tanpa rasa sakit. Hasilnya begitu rapi hingga ia menganggapnya sebagai sebuah mahakarya. Chloe kemudian bertanya bagaimana ia bisa begitu mahir memasak, dan Giamma menjelaskan bahwa dulu ia pernah bekerja paruh waktu di sebuah restoran Jepang. Mendengar itu, Chloe yang berasal dari kalangan bangsawan tampak bingung karena tidak tahu apa itu pekerjaan paruh waktu. Hal tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa mereka berasal dari dua latar sosial yang berbeda. Setelah makan malam selesai, Chloe menawarkan diri untuk mencuci piring karena Giamma telah memasak seluruh hidangan untuk mereka. Ia pun berpindah ke sisi lain ruangan agar gadis itu memiliki ruang untuk membersihkan. Untuk pertama kalinya dalam hampir 1 minggu, perutnya terasa kenyang, dan tanpa sadar ia bersenandung pelan dengan perasaan gembira. Namun, nyanyian kecil itu terhenti ketika Chloe tanpa sengaja menjatuhkan sebuah piring di belakangnya. Kemungkinan besar hal itu terjadi karena gadis itu belum pernah mencuci piring sebelumnya, dan Giamma teringat bahwa ia juga pernah sering menjatuhkan piring saat seusianya. Sambil memandangi jendela dan mengabaikan suara pecahan piring di belakangnya, sebuah buku terjatuh dari meja belajar Chloe. Buku itu tampak seperti sebuah buku harian, dan secara kebetulan terbuka pada halaman yang berisi tulisan tentang dirinya saat menyelamatkan gadis itu dalam ujian penentuan kelas. Tulisan tangan Chloe tampak lucu, dengan bentuk huruf membulat dan penuh stiker, membuatnya tersenyum saat memungut buku itu. Angin yang bertiup dari jendela membalikkan beberapa halaman, menampakkan bagian lain di mana gadis itu menulis tentang pertemuan mereka di kelas yang sama serta ketertarikannya padanya. Ia merasa hal itu sangat menggemaskan dan tanpa sadar terus membalik halaman demi halaman, terpesona oleh cara gadis itu menulis. Hingga akhirnya, ia menemukan namanya lagi, diikuti oleh banyak halaman yang hanya berisi tulisan berulang, "Aku mencintaimu." Tepat saat itu, suara piring pecah kembali terdengar. Ketika menoleh, ia melihat Chloe menatapnya dengan mata kosong dan ekspresi yang menakutkan. Gadis itu hanya bertanya dengan datar apakah ia telah membaca buku hariannya. Keadaan tanpa emosi seperti itu bukanlah hal baru bagi Chloe. Sikap tersebut merupakan hasil dari pola asuhnya, lebih tepatnya, sebuah mekanisme pertahanan diri. Para pahlawan di dunia ini memperoleh kehormatan melalui pembasmian monster iblis, yang memungkinkan mereka meningkatkan status sosial serta meraih reputasi global. Namun, di antara jajaran para pahlawan yang stagnan itu, ada kelompok tertentu yang menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas yang lemah. Ketika hukum tak mampu menjatuhkan hukuman kepada mereka, sebuah keluarga muncul dari bayang-bayang untuk menegakkan keadilan, dan nama keluarga itu adalah Auditor da Sicilia. Keluarga tersebut bertugas menjaga keseimbangan dan melaksanakan eksekusi rahasia. Mereka dikenal bekerja di balik kegelapan demi menegakkan cahaya. Anggota keluarga auditor telah dilatih menjadi pembunuh bahkan sebelum menginjak usia remaja. Emosi mereka ditekan melalui pelatihan keras agar menjadi mesin pembunuh sempurna. Chloe adalah bagian dari keluarga penuh darah itu, dan pertama kali ia menodai tangannya dengan darah adalah pada usia 15 tahun. Seumur hidup, ia telah diajarkan untuk tidak meremehkan kemampuannya sebagai seorang pembunuh, membuatnya selalu sadar akan kekuatannya sendiri. Namun, pelatihan tanpa henti itu perlahan memutarbalikkan jiwanya, meninggalkan bayangan suram yang tumbuh di dalam hatinya. Saat identitasnya semakin tergerus hingga hanya tersisa sisa-sisa emosi, Chloe akhirnya mencapai usia untuk memasuki akademi. Akademi Joaquin adalah tempat di mana para siswa ditempatkan di kelas berbeda berdasarkan kemampuan mereka. Setiap murid memiliki bakat setingkat naga atau bahkan lebih tinggi, namun anggota keluarga auditor yang hidup dalam bayang-bayang justru ditempatkan di kelas biasa sesuai keputusan keluarga mereka. Itulah perjanjian antara keluarga dan pihak akademi. Chloe diperintahkan untuk tetap tidak terdeteksi, dan selama masa kecilnya, kebebasan pribadi telah dihapus sepenuhnya oleh keluarga yang membesarkannya. Chloe menerima takdirnya sebagai seorang pembunuh dan tidak pernah menentangnya. Ia telah yakin bahwa tidak ada apapun yang dapat mengubah nasibnya. Namun keyakinan itu goyah pada hari ia bertemu seseorang yang tak akan pernah ia lupakan. Saat ia berdiri diam tanpa pertahanan sementara dua saudara jahat berjalan mendekatinya, seseorang yang tampak sebagai orang paling lemah di ruangan itu justru berdiri untuk melindunginya. Meskipun kematian dalam Subspace Battle Royale hanyalah semu dan tidak menimbulkan risiko nyata, pemuda itu tetap berusaha menyelamatkannya. Chloe yang telah pasrah pada kematian dan menunggu takdir yang telah ditentukan baginya, merasa terkejut. Ia sudah lama berhenti berjuang melawan hal yang dianggapnya sia-sia, terlatih untuk bersikap lembut dan tidak mencolok. Namun berkat tindakan pemuda itu, seolah cahaya matahari menembus awan gelap dalam pikirannya. Ia menyaksikan bagaimana pemuda itu mengayunkan pedangnya bukan untuk membunuh, melainkan untuk bertahan dan melindunginya. Ketika melihat perjuangan itu, ia teringat pada dongeng anak-anak yang dulu ia baca diam-diam di bawah bantalnya. Dongeng itu berkisah tentang seorang putri yang terkurung di istana dan diselamatkan oleh seorang pangeran. Ingatan akan kisah itu membuat dadanya bergetar dan pipinya memanas. Perasaan aneh yang tumbuh di hatinya itu tak lain adalah cinta. Namun kini Giamma telah melakukan dosa terbesar dengan menyingkap isi pikiran pribadi gadis itu. Saat Chloe menatapnya tajam, ia mencoba membalas tatapan itu, tetapi jauh di dalam dirinya, ia tahu bahwa dirinya berada dalam masalah besar. Ia berusaha memahami bagaimana ia bisa terjebak dalam situasi ini. Apakah saat ia tanpa sadar menodai ketulusan perasaan seorang gadis remaja? Atau ketika dengan bodohnya ia mengikuti ajakannya hanya karena ia menawarkan makanan?
Apapun penyebabnya, kini ia dihadapkan pada kematian yang menjelma dalam wujud seorang gadis muda, dan satu-satunya prioritasnya adalah mencari cara untuk keluar hidup-hidup. Ia berusaha mengalihkan pembicaraan dengan mengomentari keindahan bulan malam itu, sambil perlahan mencari celah untuk keluar tanpa kehilangan kepala. Namun Chloe tidak membiarkannya menyelesaikan kalimatnya dan kembali menanyai apakah ia telah membaca buku hariannya. Ia mencoba berpura-pura, mengatakan bahwa yang ia baca hanyalah buku catatan referensi, sambil memuji ketekunan Chloe dalam belajar. Tetapi pujian itu jelas tak akan menyelamatkannya kali ini. Ia bahkan sulit percaya bahwa Chloe melihatnya membaca, karena saat itu gadis itu tengah mencuci piring sementara ia diam-diam mengintip isinya. Kini, Chloe bahkan meninggalkan tutur formal yang biasa ia gunakan, berbicara dengan nada yang benar-benar berbeda, seakan menjadi pribadi lain. Ia bersumpah bahwa ia tidak membaca, tetapi Chloe terus menekan hingga akhirnya ia mengakuinya. Begitu pengakuan itu keluar, Chloe memutuskan bahwa hidupnya harus berakhir. Ia menarik keluar pedang yang sama, pedang yang sebelumnya ia tawarkan kepada Giama untuk memotong ikan. Giama menatap sekeliling dan menimbang pilihannya. Mereka kini berada di lantai 4, sehingga melompat dari jendela jelas bukan pilihan. Satu-satunya jalan keluar baginya hanyalah melalui pintu depan, tetapi Chloe jelas tidak akan membiarkannya pergi begitu saja, setidaknya tidak dengan anggota tubuh yang masih utuh. Gadis itu benar-benar melangkah mendekat dengan pedang di tangan, dan terlihat jelas bahwa waktunya semakin menipis. Ia mencoba memahami alasan di balik perubahan sikap Chloe yang tiba-tiba, dan hanya satu kemungkinan yang terlintas dalam pikirannya. Tatapan mata yang kosong dan warna merah gelap di bola mata gadis itu hanya dapat menandakan satu hal, ia sedang berhadapan dengan seorang yandere sejati. Namun, jika mempertimbangkan perubahan ekstrim dari sosok manis dan polos menjadi pembunuh kejam, situasinya bahkan lebih buruk. Chloe bukan hanya seorang yandere, tetapi juga memiliki kepribadian ganda. Menghadapi sifat yandere saja sudah cukup merepotkan, apalagi ditambah dengan gangguan kepribadian ganda. Tampaknya perubahan ini dipicu oleh tindakannya yang membuka buku harian miliknya. Hal itu jelas berbahaya, dan ia yakin gadis itu akan terus mengejarnya sampai ajal menjemput jika ia tidak segera melakukan sesuatu untuk menyadarkannya. Ia harus menemukan cara untuk menjamin keselamatannya dengan mengambil inisiatif sekarang, karena jika tidak, keadaan hanya akan semakin memburuk. Satu-satunya cara baginya untuk keluar dari tempat ini dengan selamat adalah memperoleh senjata. Tetapi ia hanya memiliki 9 detik tersisa setelah menggunakan 21 detik sebelumnya untuk mengiris ikan. Pisau sashimi miliknya masih tertinggal di kamar. Namun ia bisa menggunakan pisau dapur yang dipakainya tadi. Sayangnya, mustahil ia akan sempat meraihnya tanpa kehilangan tangan terlebih dahulu. Ia kembali meneliti sekeliling dan menemukan sebuah pisau cutter di meja belajar Chloe. Tidak ada benda lain yang bisa ia gunakan, tetapi ia tahu alat kecil itu tidak akan cukup kuat untuk mengaktifkan berkah Dewa Pedang. Ketika Chloe akhirnya menerjang dengan pedang terhunus, hanya ada satu cara untuk membuktikannya. Ia meraih pisau cutter itu, menjatuhkan perlengkapan tulis lainnya ke lantai, lalu menarik keluar bilahnya. Seketika, berbagai layar status muncul di hadapannya. Dalam situasi seperti ini, kecerdikannya meningkatkan ketahanan mentalnya, memberinya peningkatan sementara berupa efek intimidasi. Sistem pun melakukan penyesuaian yang diperlukan sebelum mengaktifkan berkah tersebut. Tepat ketika Chloe kembali menyerang dengan pedangnya, Giama menarik diri dengan cutter di tangan. Sebelum pedang itu sempat menebasnya, ia menyampaikan dengan nada tenang bahwa rambut Chloe sedikit terlalu panjang. Berkat efek intimidasi itu, Chloe terpaku sesaat, tepat ketika Giama mengayunkan pisaunya. Segalanya tiba-tiba menjadi gelap dan kabur. Ketika Chloe tersadar beberapa jam kemudian, malam telah tiba, dan kamarnya tampak rapi serta kosong. Pikiran pertamanya langsung tertuju pada Giama, membuatnya bertanya-tanya kemana pemuda itu pergi. Ia memanggilnya beberapa kali, namun keheningan ruangan memastikan bahwa dirinya benar-benar sendirian. Ingatan terakhir yang tersisa hanyalah ketika ia diam-diam mencuri pandang ke arah Giama yang tengah menatap keluar jendela, sebelum segalanya menjadi samar. Ia tiba-tiba merasakan dorongan untuk mencari katananya, tetapi pedang itu terlihat bersandar di sisi meja belajar. Terkadang ia memang kehilangan kesadaran saat memegang pedang tersebut, namun kali ini tampaknya ia berhasil mempertahankan kendali atas dirinya. Setidaknya, itulah yang ia yakini. Ketika masih muda dan sedang mengasah kemampuannya, Chloe seringkali kehilangan kesadaran setiap kali memegang pedangnya. Saat akhirnya sadar, tempat di sekitarnya selalu dipenuhi darah, dan para tetua akan mengabaikan setiap pertanyaannya mengenai apa yang terjadi selama ia pingsan. Mereka hanya mengingatkannya untuk tidak menolak bakatnya sebagai seorang pembunuh. Namun kini, kenyataan bahwa ia tidak dapat mengingat apa yang terjadi dengan Giama membuatnya merasa malu, hingga ia menenggelamkan wajahnya di atas tempat tidur karena rasa malu itu. Meski begitu, perasaan malu itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain ketika pikirannya kembali tertuju pada Giama. Ia kemudian melihat pisau cutter tergeletak di lantai dan menyadari bahwa rambutnya tampak lebih pendek. Di dalam tempat sampah, ia melihat potongan rambutnya yang telah dibersihkan dengan rapi. Saat itulah ia menyadari bahwa Giama pasti telah membantunya memotong rambut, dan dengan perasaan berdebar ia membuka kembali buku hariannya untuk menulis lebih banyak tentang perasaannya kepada pemuda itu. Sementara itu, Giama sama sekali tidak berada dalam suasana hati yang sama seperti Chloe. Ia bahkan masih sulit mempercayai bahwa dirinya masih hidup. Di balik dinding tak mencolok di sisi jauh akademi,
ia memuntahkan makanan yang sebelumnya ia puji karena dimasak oleh Chloe. Ia hanya berhasil bertahan selama 5 detik setelah 9 detik berkah tanpa rasa sakitnya berakhir. Dan bahkan saat itu pun tubuhnya terasa sangat lemah. Setelah memuntahkan satu-satunya makanan layak yang dimilikinya selama lebih dari seminggu, Giama duduk di bangku taman sambil merenungkan langkah selanjutnya. Kini ia kembali lapar, bahkan merasa lebih buruk daripada sebelum Chloe datang mengunjunginya. Pikirannya perlahan kembali tertuju pada Chloe, dan ia mulai bertanya-tanya siapa sebenarnya gadis itu. Gerakan pedangnya jelas terlatih untuk mengakhiri hidup lawan dalam satu tebasan, atau setidaknya melumpuhkannya. Cara Chloe mengayunkan pedang menunjukkan bahwa setiap serangannya selalu diarahkan ke titik vital, seolah-olah tekniknya memang dikhususkan untuk pembunuhan. Jika saat itu Chloe berhasil menyerangnya secara tiba-tiba, Giama pasti tidak akan selamat. Ia merasa nyawanya benar-benar terancam, hingga secara refleks mengarahkan pisaunya ke leher Chloe. Untungnya, panjang pisau itu terlalu pendek, sehingga hanya berhasil memotong sebagian rambutnya. Sebelum pergi, ia membersihkan kekacauan yang ditinggalkan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Namun hal ini justru menjadi bukti bahwa mempertahankan kehidupan damai dan tenang tidak semudah yang ia bayangkan. Menjadi orang biasa ternyata adalah hal yang paling sulit baginya. Ketika pertama kali dilemparkan ke dunia permainan ini, bukan berarti ia tidak memiliki ambisi. Dalam kehidupan sebelumnya, ia pernah mencapai puncak keahlian hanya dengan sebilah pisau sashimi. Karena itu, ia tidak sepenuhnya dapat melepaskan mimpinya, meskipun setiap orang memang memiliki peran masing-masing. Di dunia ini, ia dipanggil sebagai tokoh latar belakang. Miracle Blessing adalah judul permainan ini sekaligus nama berkah milik sang protagonis. Itu juga merupakan berkah milik pahlawan pendiri, Valor Joaquin. Dalam keseluruhan permainan, hanya protagonis dan sang pahlawan pendiri yang pernah memiliki berkah legendaris tersebut, dan deskripsinya sangat sederhana. Tugas para pemilik berkah itu adalah menyelamatkan dunia dari Raja Iblis. Karena itulah sang protagonis terpilih oleh Balmung, sebuah pedang peringkat SS yang bersifat suci sekaligus terkutuk. Sementara itu, Giama hanya memiliki pisau sashimi tanpa peringkat yang hina. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan, ia memang ditakdirkan untuk menjalani kehidupan tanpa nama. Deretan orang luar biasa dan berbagai situasi aneh yang dihadapinya sejak masuk akademi hampir membuatnya lupa pada tujuannya. Ada banyak alasan untuk menyerah pada cita-cita hidup sederhana, terutama karena kini tampaknya tidak ada satupun orang normal di seluruh dunia ini. Karena pernah memainkan permainan itu sebelumnya, ia memiliki gambaran umum tentang para tokoh pentingnya, tetapi pengetahuannya tentang dunia itu sendiri terbatas. Sudah 1 minggu berlalu sejak ia masuk akademi, yang berarti sang protagonis seharusnya telah membangkitkan berkahnya dan memulai proses penerimaan lanjutan. Pada titik inilah cerita permainan sebenarnya dimulai, dan Giama memahami alur utama, meski tidak pernah menamatkannya. Untuk pertama kalinya, ia menyesal telah berhenti di tengah jalan. Meskipun begitu, pengetahuannya tentang jalur utama hingga paruh pertama cerita memberinya keuntungan besar. Yang perlu ia lakukan hanyalah tetap mengikuti jalur utama tanpa menyimpang. Jika ia mulai mencampuri berbagai hal, maka satu-satunya keunggulan yang dimilikinya akan lenyap. Dari ingatannya, ia tahu bahwa alur cerita berubah gelap secara tiba-tiba pada semester kedua tahun ketiga, yaitu saat para iblis menyadari bahwa sang pahlawan telah bangkit dan mereka melancarkan serangan ke akademi yang dipimpin oleh seorang komandan legiun. Pertempuran itu berkembang menjadi perang habis-habisan antara manusia dan iblis, dan sejak saat itu, kisah permainan berubah menjadi novel fantasi khas pada umumnya. Ketika dulu ia memainkannya, tujuannya hanya untuk merasakan kehidupan muda yang santai dan sederhana, sesuatu yang tidak pernah ia alami di masa remajanya. Karena itu, ia menghapus permainan itu tanpa pikir panjang. Namun kini, ia menjadi bagian dari dunia yang ditakdirkan menuju perang, dan ada kemungkinan nyata bahwa ia sendiri bisa mati. Masih ada 3 tahun sebelum masa itu tiba, dan ia sadar bahwa ia harus berhenti lari dari kenyataan agar bisa fokus pada hal yang mungkin dilakukan. Ia tidak akan membiarkan dirinya mati, dan ia akan berusaha menjadi lebih kuat demi bertahan hidup. Lagi pula, permainan klise seperti ini selalu berakhir bahagia, di mana sang protagonis berhasil menyelamatkan dunia. Ia hanya perlu memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi dirinya sendiri, agar tidak menjadi sosok lemah yang mati tanpa arti. Untuk itu, ia harus berlatih secukupnya sambil menjaga profil serendah mungkin. Namun, untuk melakukannya, ia harus membatasi penggunaan berkah Dewa Pedang. Beberapa kali ia mengandalkannya, kemampuan itu sudah memberikan tekanan luar biasa pada tubuhnya. Kekuatan tersebut memang luar biasa, tetapi memiliki terlalu banyak kelemahan yang membuatnya enggan menggunakannya terlalu sering. Memikirkan tentang berkah itu sekali lagi membuat jendela status muncul, menampilkan berbagai informasi mengenainya. Anehnya, kali ini ada beberapa entry baru yang sebelumnya tidak ia perhatikan. 3 entry baru itu adalah tingkat tubuh, pikiran, dan persenjataan, yang masing-masing tampak menunjukkan level tertentu. Semuanya mencerminkan sejauh mana kemajuannya, dan setiap peningkatan akan mengurangi tekanan berkah terhadap tubuhnya. Ada satu lagi bernama sinkronisasi, tetapi ia tidak tahu apa artinya karena deskripsinya hanya berisi tanda tanya. Ia mencoba mengetuknya, namun akses ditolak karena ia belum memenuhi syarat yang diperlukan. Itu menjadi teka-teki baru dalam berkah misterius ini, meskipun untuk saat ini bukan hal yang penting. Prioritas utamanya sekarang adalah memperkuat tubuh dan menemukan senjata baru.
Ia tidak bisa selamanya bergantung pada 30 detik berkah tanpa rasa sakit. Ia juga perlu belajar menggunakan pedang yang tidak memenuhi syarat aktivasi berkah tersebut. Untungnya, ada pelatihan perburuan monster untuk ujian tengah semester yang akan berlangsung sebulan lagi. Hadiah dari pelatihan itu adalah pedang panjang bernama Murasame, senjata peringkat B yang seharusnya bisa ia gunakan hingga kelulusan. Pedang itu juga terlalu besar untuk mengaktifkan berkahnya, menjadikannya senjata yang sempurna baginya. Masih banyak hal yang perlu dipahami, tetapi setidaknya ia merasa sudah membuat kemajuan yang baik. Saat tenggelam dalam pikirannya, sebuah suara tiba-tiba memanggilnya. Ketika ia menengadah, seseorang yang sama sekali tidak ia duga sedang berdiri di depannya. Sosok itu adalah Abel von Nibelung, cucu dari Kaisar Pedang sekaligus orang yang seharusnya ia hindari jika ingin menjaga agar alur permainan tidak berubah. Gadis itu mengatakan bahwa ia sedang duduk di tempatnya, tetapi Giama terlalu terkejut untuk segera berdiri. Ia baru bergerak setelah Abel meninggikan suaranya, lalu segera bergeser untuk memberinya ruang. Ia masih belum bisa melupakan betapa cantiknya Abel, bahkan tanpa sadar terus menatapnya. Saat ia mencoba pergi, gadis itu mengatakan bahwa ia tidak perlu pergi, cukup bergeser sedikit saja. Aneh memang bahwa gadis itu menyebut bangku umum sebagai tempat duduknya, tetapi Giama tidak mempermasalahkannya karena ia tidak ingin terlibat terlalu jauh dengannya. Meskipun begitu, pandangannya terus tertuju pada Abel, dan sebagaimana yang diharapkan dari tokoh utama wanita dalam permainan, kecantikannya benar-benar memukau. Tiba-tiba Abel mulai berbicara, membuat Giama terkejut dan kembali sadar dari lamunannya. Hal ini terasa aneh karena Abel yang ia kenal dalam permainan biasanya bersikap dingin dan jarang berbicara dengan siapapun. Bahkan sang protagonis tampan pun tidak pernah berhasil membuatnya bersikap ramah. Namun kali ini, Abel terus berbicara, menanyakan apakah Giama juga menggunakan pedang sebagai senjatanya. Ia menjawab dengan canggung, lalu bertanya bagaimana gadis itu tahu. Abel menjelaskan bahwa kakeknya pernah berkata, para pendekar pedang memiliki sorotan mata yang berbeda. Setelah itu, ia memperlihatkan pedangnya dan bertanya apakah Giama ingin memegangnya. Ia masih merasa agak canggung dengan seluruh kejadian itu, sehingga menolak tawaran Abel, namun penolakannya justru membuat gadis itu manyun kesal. Tampaknya ia tanpa sengaja menyinggung perasaannya, tetapi Giama benar-benar belum terbiasa berbicara dengannya. Tak lama kemudian, Abel bertanya apakah ia mengenalnya. Pertanyaan itu sempat membuat Giama terkejut, sebab hal itu terdengar aneh darinya. Tidak ada seorang pun di akademi yang tidak tahu siapa dirinya. Ia menjawab dengan datar bahwa ia agak mengenalnya, tetapi Abel menimpali dengan mengatakan bahwa dirinya justru tidak mengenal Giama. Gadis itu menganggap hal itu tidak adil. Ia dikenal, sementara ia sendiri tidak tahu siapa lawan bicaranya. Giama merasa tidak sepakat, karena mereka baru saja bertemu, jadi bukan hal penting apakah mereka mengetahui nama satu sama lain. Namun Abel kemudian menuduh bahwa mungkin saja Giama adalah mata-mata Raja Iblis yang menyusup ke akademi dengan menyamar sebagai murid. Ia menyebutkan bahwa cukup mencurigakan seseorang berkeliaran sendirian di luar pada malam hari. Meskipun kedengarannya seperti omong kosong, cara Abel berbicara justru seolah-olah sedang menguji Giama. Ia membalikan pertanyaan itu dan menanyakan alasan Abel sendiri keluar larut malam. Namun hal itu sudah jelas terlihat dari pakaian dan senjatanya, yang menandakan bahwa ia baru saja selesai berlatih. Abel menjelaskan bahwa ia melakukan latihan pernapasan, lalu secara tidak sengaja menunjuk ke arah Giama saat berbicara, membuat luka-luka di telapak tangannya terlihat jelas. Gadis itu buru-buru menyembunyikan tangannya, tetapi Giama sudah sempat melihatnya. Luka-luka itu menjadi bukti dari kerja kerasnya, dan Abel tidak menyangkal hal tersebut. Ia menegaskan bahwa tidak ada yang benar-benar memahami apa artinya menjadi bagian dari garis keturunan Nibelung. Mereka diharapkan selalu berada dalam kondisi terbaik dan tanpa celah. Sedikit saja kesalahan bisa membuat mereka menjadi sasaran. Abel kemudian mengakui bahwa dirinya bukan murid terbaik tahun ini. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup ia kalah dari seseorang. Meskipun seharusnya ia merasa marah, entah mengapa perasaan yang muncul justru semacam kelegaan aneh. Namun, rasa ingin tahunya tetap besar. Siapa sebenarnya orang yang berhasil mengalahkannya dan menjadi peringkat pertama itu? Ia ingin sekali bertemu dengan orang itu, bahkan dengan nada setengah bercanda menyatakan keinginannya untuk menghancurkannya. Pernyataan itu membuat Giama terbatuk kaget dan dengan nada tak percaya bertanya mengapa ia harus sejauh itu. Abel menjawab bahwa ia merasa terhina. Ia bahkan sudah memohon kepada kakeknya untuk memberitahu siapa orang itu. Tetapi ternyata orang tersebut bahkan tidak berada di kelas yang sama dengannya. Lebih buruk lagi, orang itu melewatkan upacara pidato, sehingga ia harus menggantikannya berbicara di depan umum, dan hal itu membuatnya merasa semakin malu sebagai peringkat kedua. Ia kemudian menghentikan dirinya sebelum keluhan itu semakin jauh. Anehnya, ia memilih untuk membagikan semua informasi pribadi itu kepada seseorang yang baru ia kenal. Pada titik ini, Giama akhirnya mengajukan pertanyaan yang sejak tadi ada di pikirannya. Ia ingin tahu mengapa Abel mau berbicara dengannya sejak awal, mengingat sifat gadis itu dan caranya memperlakukan orang lain biasanya. Alasan yang diberikan Abel sama sekali tidak seperti yang Giama bayangkan. Ia mengatakan bahwa alasannya berbicara dengan Giama adalah karena Giama terlihat lemah. Keluarganya memiliki semboyan untuk tidak tunduk pada yang kuat dan berbelas kasih kepada yang lemah. Selain itu, semua teman sekelasnya sudah cukup menyebalkan, sehingga ia tidak memiliki teman sama sekali. Hal itu menjelaskan mengapa dalam permainan,
Abel digambarkan begitu dingin terhadap sang protagonis. Setelah mengatakan itu, Abel merenggangkan tubuhnya sedikit lalu bersiap untuk pergi. Namun sebelum benar-benar beranjak, ia berhenti sejenak dan menanyakan apakah Giama benar-benar tidak ingin memberitahunya nama. Seperti sebelumnya, Giama menolak tanpa memberi ruang untuk negosiasi. Waktu pun terus berlalu, dan secara mengejutkan, kehidupan Giama di akademi berjalan tanpa hambatan. Chloe tampak telah mendapatkan beberapa teman baru selain dirinya, dan ia beradaptasi dengan baik di kelas. Sementara itu, Giama sibuk menjaga jarak darinya sejak insiden di kamar Chloe. Kadang, ketika pandangan mereka bertemu, teman-teman baru Chloe memandangnya dengan tatapan merendahkan karena statusnya sebagai siswa istimewa. Namun, Giama sudah berhenti peduli pada orang-orang yang memandang rendah dirinya. Bagaimanapun juga, ia bukan satu-satunya siswa istimewa di kelas itu. Meskipun jumlah mereka tidak banyak, para siswa istimewa tampaknya sangat pandai menghindari satu sama lain. Ada semacam rasa rendah diri yang tampak di antara mereka. Namun Giama yakin bahwa keadaannya akan jauh lebih buruk jika ia ditempatkan di kelas tingkat atas. Pada titik ini, para siswa di kelas bintang dan naga kemungkinan sudah terbagi ke dalam berbagai faksi dan terlibat dalam perebutan kekuasaan yang remeh. Bahkan ketika ia masih memainkan permainan itu, hal tersebut sudah cukup mengejutkannya. Sekarang, hidup di dunia ini dan membayangkan berada di lingkungan seperti itu saja sudah membuatnya bergidik ngeri. Namun ada kabar baik, kini ia bisa menikmati makanan layak setiap hari. Semua itu berkat sesuatu yang diberikan media beberapa waktu lalu sebagai hak istimewa karena menjadi peringkat tertinggi di akademi. Ia menerima kartu staf yang memberinya akses untuk makan apapun di kafetaria secara gratis. Ia begitu berterima kasih atas hadiah kecil itu, hingga merasa bahwa menunduk 3 kali sehari di depan kantor direktur pun belum cukup untuk menyatakan rasa syukurnya. Selain itu, ia juga menjalankan kewajibannya sebagai siswa dengan baik, sambil berhati-hati agar tidak melakukan apapun yang bisa mengubah alur utama cerita. Ia hanya perlu mempertahankan keadaan seperti ini selama 3 tahun ke depan agar hidupnya berjalan lancar. Hari-harinya pun terus berlalu dengan tenang, dan Giama menghadiri semua kelasnya tanpa masalah. Dalam salah satu kelas, seorang guru tua menjelaskan tentang pahlawan Valor Joaquin, pendiri akademi, yang mendirikan lembaga tersebut setelah menyadari pentingnya melatih generasi pahlawan berikutnya. Giama sudah mengetahui sebagian besar hal ini dari permainan. Pahlawan pendiri itu, Valor Joaquin, pernah menghadapi Likan, tangan kanan Raja Iblis sekaligus komandan Legiun pertama. Pertempuran itu berlangsung selama 20 tahun, dan pada akhirnya sang pahlawan muncul sebagai pemenang. Namun, Joaquin kehilangan salah satu lengannya sebagai konsekuensi dari kemenangan tersebut, sehingga ia tidak lagi mampu bertarung. Perang itu dipenuhi oleh kekejaman dan pertumpahan darah, dan meskipun sang pahlawan memenangkan pertempuran, tidak ada pihak yang benar-benar menjadi pemenang dalam perang itu. Dengan demikian, perang besar pertama antara manusia dan iblis berakhir dengan sebuah gencatan senjata. Untuk melatih generasi berikutnya, Joaquin mendirikan akademi, dan sebuah fakta non-agresi ditandatangani antara kedua ras. Fakta itulah yang menjadi alasan di balik 700 tahun kedamaian yang masih bertahan hingga kini. Para siswa yakin bahwa mereka tidak akan pernah menyaksikan perang selama hidup mereka. Namun, Giama adalah satu-satunya yang mengetahui bahwa kedamaian itu akan segera berakhir. Semua orang sudah terlalu terbiasa dengan ketenangan, dan hal itu bukan sesuatu yang mengejutkan. Satu-satunya orang yang ingin ia peringatkan tentang bencana yang akan datang hanyalah media. Namun, melakukan hal itu berarti mengubah jalur utama cerita, dan ia sama sekali tidak tahu apa akibatnya. Meskipun media sering mengeluh ingin melepaskan jabatannya sebagai direktur akademi, ia adalah orang pertama yang menyadari adanya pertanda buruk berkat berkah persepsinya. Demi melindungi para muridnya, media menjadi yang pertama di antara 7 bintang yang maju ke garis depan. Sayangnya, Giama tidak pernah memainkan permainan sampai titik itu. Namun, ia sempat mengetahui nasib media dari membaca wiki penggemar permainan tersebut. Media adalah yang pertama dari 7 bintang yang gugur dalam pertempuran melawan pasukan Raja Iblis. Mengetahui hal ini membuatnya sulit untuk menyimpan rahasia perang itu. Tetapi di sisi lain, ia berharap seandainya tidak pernah tahu sama sekali. Kelas pun berakhir, dan para siswa mulai berhamburan ke lorong sekolah karena mendengar keributan di luar. Tampaknya, saat yang ia tunggu-tunggu akhirnya tiba. Giama melirik ponselnya dan mendapati bahwa hari itu adalah tanggal 5 Mei, hari di mana sang protagonis akhirnya akan masuk ke akademi. Ia bergabung dengan kerumunan siswa yang berkumpul di depan pintu kelas, semuanya terpukau oleh kehadiran sosok baru itu. Beberapa bahkan sudah yakin bahwa ia akan bergabung dengan kelas bintang. Seperti yang diduganya, protagonis permainan itu berjalan di lorong dengan aura percaya diri yang luar biasa, sementara para siswa menyingkir untuk memberinya jalan. Leon van Reinhardt berjalan dengan wibawa yang membuat semua mata tertuju padanya. Namun, Giama tahu bahwa hari inilah awal dari runtuhnya kedamaian yang telah bertahan selama 700 tahun. Ia memperhatikan bagaimana seluruh sekolah tampak memuja Leon, meskipun ia sudah mengetahui bahwa semua itu akan terjadi. Dalam permainan, setiap perempuan tampaknya selalu jatuh hati padanya. Jika permainan itu berperingkat dewasa, Leon mungkin sudah tewas sebelum sempat menghadapi Raja Iblis. Di antara semua perempuan yang tertarik padanya, mereka yang akhirnya menjadi anggota kelompoknya pun tidak kalah mengesankan. Menyebalkan memang, tetapi Leon van Reinhardt, protagonis dari Miracle Blessing M, akan menjadi salah satu yang pertama direkrut untuk berperang dalam 3 tahun mendatang.
Meskipun ia menyebutnya sebagai perekrutan, sebenarnya hal itu lebih mirip dengan wajib militer. Jika Jiama ikut direkrut juga, maka ini akan menjadi kali keduanya bergabung dalam pasukan. Namun, sang pahlawan sebelumnya hanya berhasil menyegel komandan legiun pertama dengan susah payah. Dan hal itu membuat Jiama bertanya-tanya seberapa kuat sebenarnya Raja Iblis tersebut. Ia yakin tidak mungkin sang protagonis akan kalah, bukan? Ketika memikirkan hal itu, pandangan matanya bertemu dengan Leon, dan sang protagonis tersenyum dengan pesona menenangkan, seolah-olah sedang meyakinkan Jiama tanpa mengetahui apa yang tengah ia pikirkan. Bagaimanapun juga, Leon adalah sang protagonis, jadi tentu saja ia mampu menghadapi ancaman semacam itu. Jiama berbalik untuk meninggalkan tempat itu, namun tiba-tiba seseorang memanggilnya dari belakang. Ternyata itu adalah Chloe, yang dengan suara pelan bertanya apakah ia telah melakukan kesalahan. Ia sebenarnya ingin mengatakan bahwa gadis itu hampir saja memenggal kepalanya. Tetapi mengingat mereka akan menghabiskan waktu bersama selama 1 tahun ke depan, ia tidak ingin menciptakan suasana canggung di antara mereka. Jiama berbohong dengan mengatakan bahwa tidak ada masalah di antara mereka, berharap agar hubungan tetap baik sehingga ia tidak mendapatkan musuh yang tidak perlu. Chloe tampak lega dan kembali bersikap manis seperti yang ia ingat, sangat berbeda dari sosok pembunuh keji yang pernah ia hadapi hari itu. Meskipun saat itu gadis itu tidak sadarkan diri, Jiama bisa merasakan bahwa teknik pedangnya dipenuhi kesedihan, seolah-olah bilahnya menanti untuk diselamatkan. Namun, intensitas niat membunuh yang memancar dari setiap ayunan begitu kuat hingga membuat kulitnya merinding. Jika tujuan dari seni pedangnya hanyalah untuk membunuh, maka Chloe kemungkinan jauh lebih berbahaya daripada mau bersaudara. Lamunannya terhenti ketika gadis itu mengajaknya makan malam lagi malam ini. Ia mengatakan ingin mentraktirnya, namun dengan malu-malu mengakui bahwa keahliannya memasak tidak sebagus Jiama. Ajakan makan malam itu membuat ingatan Jiama akan aura haus darah gadis itu kembali menghantui, hingga hampir saja ia menolak secara naluriah. Namun, tatapan memelas dari gadis lucu seperti dirinya adalah senjata yang mengerikan. Sulit baginya untuk menolak wajah seimut itu, bahkan ia merasa bersalah hanya karena berpikir untuk menolak. Meski begitu, jika ia tidak menolak, bisa saja ia akan bangun di dalam lemari es keesokan paginya. Sebagai gantinya, ia memikirkan cara yang lebih baik untuk menghabiskan waktu bersama. Ia meminta bantuan Chloe dan mengatakan bahwa hanya gadis itu yang bisa melakukannya untuknya, membuat Chloe seketika menjadi penurut. Jiama meminta agar Chloe mengajarinya seni pedang, karena ia memang membutuhkan seorang instruktur pedang. Kemudian, di area pelatihan sekolah, Jiama mengayunkan pedang kayu sambil menguji batas kemampuannya sendiri. Seperti yang ia duga, ukuran pedang tidak memengaruhi berkah yang ia miliki. Kini, yang perlu ia lakukan hanyalah mengembangkan keterampilan pedang. Chloe sangat kuat, menjadikannya orang yang sempurna untuk melatih dirinya. Selain itu, ini juga alasan yang cukup baik untuk menghindari makan malam bersamanya lagi. Sejak hari itu, ia selalu menonton video berjudul Bertahan Hidup dari Yandere sebelum tidur, dan entah bagaimana, hal itu tampaknya cukup membantunya menghadapi Chloe untuk sementara waktu. Chloe mendekatinya dengan mengenakan pakaian kasual, katana terikat di pinggangnya. Jiama baru saja tiba karena mereka berencana bertemu pada pukul 8, tetapi ternyata gadis itu telah menunggunya sejak pukul 6. Ia sempat terpaku mengagumi penampilannya. Atasan pendek yang dikenakan Chloe memperlihatkan otot-otot tubuhnya dengan jelas. Ia tidak menyadarinya sebelumnya karena selama ini hanya melihat gadis itu dalam seragam sekolah. Namun kini hal itu menjelaskan mengapa kekuatannya begitu besar. Jiama menyerahkan sebuah pedang kayu padanya. Namun Chloe tampak bingung karena mereka tidak menggunakan pedang sungguhan. Tidak mungkin mereka berlatih dengan senjata asli, apalagi mempertaruhkan nyawa, sehingga tidak ada alasan untuk memakai senjata berbahaya. Chloe menerima pedang kayu itu dengan senang hati dan mengayunkannya untuk mencoba keseimbangan. Hembusan kekuatan dari tusukannya saja cukup untuk menciptakan gelombang kecil yang memecah udara di antara mereka. Kekuatan gadis itu begitu luar biasa hingga udara di sekitar mereka bergetar hanya karena satu ayunan. Melihat itu, Jiama mulai meragukan keputusannya untuk meminta Chloe melatihnya. Untuk saat ini, ia tahu bahwa ia harus berhati-hati. Sebelum memulai latihan, ia memutuskan untuk memeriksa berkah yang dimilikinya sekali lagi. Panjang pedangnya tidak menjadi masalah, dan tubuhnya juga berkembang dengan stabil. Namun, saat memikirkannya lebih dalam, ia merasa aneh bahwa berkahnya bisa meningkat seiring pengalaman. Ia tidak mengingat adanya efek samping tambahan yang menyertai berkah tersebut, dan ia pun tidak tahu seberapa jauh lagi ia harus berkembang sebelum sifat tersembunyi misterius itu muncul. Chloe kemudian menghampirinya dan bertanya apa yang sedang ia pikirkan, membuatnya teringat bahwa hanya dirinya yang bisa melihat layar statusnya. Dari sudut pandang Chloe, ia mungkin tampak seperti orang aneh yang melamun tanpa alasan. Ia pun segera berbalik, bersiap untuk memulai latihan, dan dengan gugup memohon agar Chloe tidak terlalu keras padanya karena hari ini adalah hari pertama mereka berlatih bersama. Setelah itu, ia mempersiapkan diri dengan pedangnya dan berdiri berhadapan dengan Chloe. Dalam kehidupan sebelumnya, ia mempelajari segalanya melalui pengalaman langsung. Ia meyakini bahwa untuk menguasai sesuatu, seseorang tidak cukup hanya memberikan sebagian dirinya, tetapi harus siap mengorbankan seluruh keberadaannya. Alasan ia bisa beradaptasi begitu cepat di akademi adalah karena pelatihan yang telah diterimanya di kelas. Sejak kecil, ia telah diajarkan cara mengenali kapan dirinya berkembang dan kapan tidak. Bahkan sekarang,
ia masih dapat merasakan bahwa posisinya dan pegangan tangannya belum sempurna. Namun, terlepas dari semua itu, ia tahu bahwa setiap ayunan terakhir dari pedang harus selalu mengenai lawan. Ketika ia membuka mata untuk memulai duel, ia melihat Chloe sudah melesat ke arahnya dengan kekuatan penuh. Ia hampir tidak sempat menghindari serangan pertama sebelum gadis itu mengubah posisi dan melancarkan serangan berikutnya, yang hanya bisa ia tangkis dengan susah payah. Seiring pertarungan berlanjut, gerakan Chloe terasa semakin cepat, dan Giamma berjuang keras untuk mengikuti iramanya. Lebih buruk lagi, ia merasa bahwa gadis itu mungkin masih menahan diri, mengingat ia sebelumnya diminta untuk tidak terlalu serius padanya. Pedang Chloe kembali beradu dengan milik Giamma, dan kali ini, kayu pada pedangnya mulai retak karena benturan yang begitu kuat. Serangannya yang tanpa henti tidak menunjukkan tanda-tanda melambat, sementara Giamma hanya mampu bertahan dengan susah payah, menangkis dan menghindar dari setiap tebasan yang datang. Dengan kekuatan sebesar itu, satu serangan saja yang mengenainya bisa berakibat fatal. Namun, tidak ada celah sedikit pun untuk membalas. Sebelum ia sempat memikirkan cara untuk melakukan serangan balik, pedangnya akhirnya patah menjadi dua. Chloe berusaha meminta maaf, menjelaskan bahwa ia sudah berusaha sehalus mungkin, tetapi tetap saja pedang itu hancur. Namun, hal itu justru menjadi masalah besar, karena ukuran dan panjang pedang yang kini menyusut membuatnya memenuhi syarat bagi berkah Dewa Pedang untuk aktif. Sayangnya, sesuatu yang mengerikan terjadi. Senjata yang rusak itu menyebabkan kesalahan sistem, dan kekuatan penekan yang biasanya membatasi potensi penuh berkah malah mulai memengaruhi kepribadian Giamma. Ketika proses perubahan itu selesai, tingkat kemanusiaannya menurun drastis, meninggalkan dirinya dalam keadaan seperti cangkang kosong yang hanya hidup untuk bertarung. Berkah ilahi Dewa Pedang pun aktif sepenuhnya ketika Giamma menatap Chloe dengan pedang kayu yang telah patah, sementara aura mengancam mulai terpancar dari tubuhnya. Chloe segera mundur ketika menyadari perubahan sikapnya yang begitu jelas. Tubuh Giamma bergerak seolah dikendalikan oleh insting, sementara di dalam pikirannya, kesadarannya kembali ke tubuh lamanya dan ia mendapati dirinya berada di dapur. Semuanya terasa seperti mimpi, dan satu-satunya hal yang terpikirkan olehnya saat itu hanyalah membersihkan serta memotong ikan yang muncul di depannya. Ia tidak mengingat apapun yang terjadi sebelumnya, yang ia tahu hanyalah bahwa ia harus kembali bekerja. Sudah lama sejak terakhir kali ia mengolah ikan seperti ini, jadi ia memutuskan untuk memotongnya menggunakan pisau besar khas Tiongkok. Namun, saat mencoba mengambilnya, sebuah pesan muncul, memberitahunya bahwa ia tidak dapat memegang pisau itu. Ia mencoba lagi, tetapi pesan yang sama kembali muncul. Satu-satunya pilihan tersisa adalah pisau sashimi, satu-satunya bilah yang diizinkan oleh sistem untuk ia gunakan. Ia tahu bahwa memegang pisau itu akan menimbulkan rasa sakit, tetapi ketika ia menggenggamnya, rasa sakit itu tidak muncul. Sebaliknya, ia justru merasa segar, bahkan tenang. Sebuah suara muncul di dalam kepalanya, menyuruhnya untuk menerima keadaan dan membiarkan semuanya mengalir begitu saja. Di dunia nyata, tubuh Giamma bergerak mendekati Chloe sambil membawa pisau itu. Chloe berusaha memanggil namanya, tetapi Giamma terus melangkah maju dengan aura haus darah yang jelas. Tiba-tiba, ia menerjang ke depan, dan Chloe nyaris berhasil menangkis serangannya dengan pedang. Dorongan kekuatan dari tebasannya begitu kuat hingga membuat Chloe terlempar jauh dan menghantam dinding keras di belakangnya. Kini, aura yang terpancar dari Giamma terasa sama sekali berbeda dari saat mereka masih berlatih beberapa saat sebelumnya. Giamma melompat ke arah Chloe dan berusaha menusuknya dengan ujung tajam pedangnya. Namun Chloe nyaris berhasil menghindar dengan melompat mundur. Ia hanya terkena satu serangan, tetapi tubuhnya sudah hampir tidak bisa bergerak. Ia tidak mengerti bagaimana Giamma bisa berubah seperti ini secara tiba-tiba. Namun ia tahu bahwa ia harus menemukan cara untuk menghentikan pertarungan itu sebelum Giamma secara tidak sengaja membunuhnya. Ia kembali mencoba memintanya untuk berhenti, tetapi Giamma tidak memberikan tanggapan dan justru kembali menyerang. Gerakannya begitu cepat hingga tidak mungkin bagi Chloe untuk menghindar dalam kondisi lemah seperti ini. Satu-satunya hal yang bisa ia lakukan hanyalah terus memohon agar Giamma berhenti, sampai akhirnya ia berteriak memanggil namanya tepat saat pedang itu menebas ke arah kepalanya. Di dunia mimpi Giamma, ia bertanya-tanya mengapa ikan yang sedang ia potong terus menghindar darinya. Ikan itu tampak melompat-lompat dan membuat suara aneh, dan ia hampir bisa menangkap arti dari suara itu. Kedengarannya seperti sedang memanggil nama seseorang. Suara itu semakin jelas hingga akhirnya ia bisa mendengar bahwa ikan tersebut memanggil seseorang bernama Giamma. Pikiran Chef Kim perlahan mulai jernih, dan akhirnya ia menyadari bahwa dirinya adalah Giamma, dan ikan yang berisik itu sebenarnya sedang memanggilnya. Kesadarannya kembali tepat saat ia hampir menusuk Chloe dengan pedang yang patah. Sesaat sebelum ujung kayu itu menembus kulit Chloe, Giamma melemparkan pedang tersebut dan menghantamkan ke dinding. Sesaat sebelum ia secara tidak sengaja membunuh temannya, Chloe membuka matanya dan melihat Giamma yang sedang memeluknya sambil tersenyum tenang karena kini ia sudah tidak lagi memegang pedang. Berkah ilahi itu telah berakhir dan kesadarannya telah kembali. Chloe dengan cemas bertanya apakah ia baik-baik saja, dan Giamma menjawab dengan tenang bahwa ia baik, lalu berbalik meninggalkan tempat latihan sambil mengucapkan terima kasih karena telah membantunya berlatih. Setelah itu, Chloe juga kembali menuju asrama. Sejak ujian masuk, ia sudah memiliki firasat bahwa kemampuan Giamma bukanlah sekadar kekuatan, melainkan sesuatu yang jauh lebih aneh. Saat bertarung dengannya, ia tahu bahwa Giamma tidak bertarung dengan teknik, melainkan dengan naluri murni.
Walaupun ia secara tidak sadar mengaktifkan berkah sucinya, Chloe sama sekali tidak mampu menandinginya. Hanya dengan pedang kayu yang sudah setengah patah, Giamma berhasil sepenuhnya menguasai pertarungan. Ketika Chloe berjalan melintasi area kampus, seseorang muncul dari balik bayangan dan berkomentar bahwa dirinya tampak cukup puas. Sosok misterius itu adalah Knox Auditor, kakak laki-laki Chloe. Knox mengejeknya karena bergaul dengan orang rendahan setelah masuk akademi. Chloe tahu bahwa yang dimaksud adalah Giamma, dan ia memperingatkan kakaknya agar tidak berbicara buruk tentang temannya. Knox, yang bahkan baru mengetahui nama Giamma saat itu, memperingatkannya untuk tidak sering bergaul dengannya, kecuali jika ia ingin keluarga auditor menghapus keberadaan pria itu. Namun Chloe berbalik dan berkata bahwa bahkan jika keluarga auditor datang sekalipun, mereka tidak akan sanggup menandingi Giamma. Ia lalu melangkah pergi, meninggalkan kakaknya yang terdiam. Sementara ia menghilang di kejauhan, Knox hanya bisa merenung, bertanya-tanya tentang sosok pria yang mampu mengubah adiknya sedrastis itu. Berbicara tentang Giamma, ketika ia berjalan pulang, ia meluangkan waktu sejenak untuk memikirkan tentang anugerah yang dimilikinya. Kekuatan yang diberikan kepadanya sama sekali berbeda dari berkah atau restu seorang dewa, justru terasa lebih seperti kutukan. Agar tidak bergantung pada berkah Dewa Pedang, ia berusaha mencari senjata lain. Namun, kekuatan itu terus mengikutinya dan bahkan mengambil alih tubuhnya, seolah-olah mengejek upayanya untuk tidak mengandalkannya. Saat bertarung melawan Chloe, ia tidak merasakan sakit, melainkan kenikmatan, seolah sedang terbuai. Seperti sebuah kutukan, berkah itu mempermainkannya layaknya boneka, berbisik manis di telinganya agar menebas, memotong, dan menghancurkan. Karena hal itu, ia menyerahkan kendali atas tubuhnya sepenuhnya hingga teriakan Chloe menyeretnya keluar dari lamunan. Berkat itu, ia tiba-tiba mengingat namanya sendiri dan kembali ke kenyataan. Ia sempat sadar cukup lama untuk melemparkan pedang kayu itu karena merasa akan kehilangan jati dirinya selamanya bila tidak segera menyingkirkannya. Ironisnya, Chloe, gadis yang hampir membunuhnya beberapa waktu lalu, justru menjadi orang yang berhasil menariknya kembali dari keadaan itu. Ia memang kesal karena gadis itu menghancurkan pedangnya, tetapi pada akhirnya ia merasakan rasa terima kasih yang mendalam. Itulah sebabnya ia tidak mempermasalahkan apapun ketika kembali ke dunia nyata. Meski begitu, ia tetap diliputi ketakutan untuk mengaktifkan kembali berkah Dewa Pedang tersebut. Namun, hari itu membuktikan bahwa ia tidak bisa mengabaikan masalah ini selamanya. Hadiah itu adalah sesuatu yang harus ia hadapi seumur hidupnya, dan hal itulah yang membuat keinginannya untuk hidup normal hampir mustahil terwujud. Saat ia merangkak lemah menuju kamarnya, Giamma menyadari bahwa ada sesuatu dalam dirinya yang berusaha menelan akal sehatnya. Ini jelas bukan sebuah berkah, melainkan kutukan yang berusaha memakannya sepenuhnya. 3 hari kemudian, kelas berlanjut seperti biasa, dan Chloe berbincang dengan teman-teman barunya, tetapi ada sesuatu yang terasa janggal. Sejak duel itu, Giamma belum pernah datang ke kelas, dan mereka juga belum sempat saling bertukar kontak, sehingga ia tidak bisa memeriksa keadaannya. Setiap kali ia pergi ke asrama Giamma, satu-satunya hal yang terdengar sebagai jawaban atas ketukannya hanyalah erangan kesakitan. Ia sempat mempertimbangkan untuk mendobrak pintu, tetapi khawatir bahwa Giamma akan membencinya karena hal itu. Chloe terbiasa memperhatikan Giamma diam-diam dari tempat duduknya selama pelajaran, dan ia sudah tidak ingat lagi berapa kali menatapnya secara sembunyi-sembunyi dalam sehari. Pada awalnya, ia mengira dirinya tertarik karena Giamma pernah mempertaruhkan nyawanya untuknya, tetapi kini alasan itu terasa seperti dali belaka. Apapun penyebab ketertarikannya sekarang, ia hanya tahu bahwa dirinya merindukannya. Keesokan harinya, Giamma masih belum muncul di kelas ketika guru mulai berteriak agar para murid tenang. Hari itu hujan turun, sehingga sang guru mengumumkan bahwa mereka akan mengadakan jam belajar di dalam ruangan alih-alih sesi latihan. Ketika para murid mulai menuju tempat duduk mereka, sang pengajar juga menyadari bahwa Giamma belum muncul selama beberapa hari. Namun, mengenalnya, pasti ada alasan di balik ketidakhadirannya itu, sehingga ia memutuskan untuk menunggu dengan sabar sampai Giamma kembali dengan sendirinya. Saat ia menertibkan para siswa, pintu kelas perlahan terbuka, dan Giamma masuk dengan langkah tenang serta penampilan yang benar-benar berbeda. Chloe berdiri dari kursinya dengan wajah terkejut ketika Giamma meminta maaf kepada pengajar karena datang terlambat. Matanya tampak cekung dan nyaris tanpa cahaya, sementara sehelai rambut di kepalanya berubah menjadi pucat keputihan. Bahkan sang pengajar pun terkejut melihat penampilan baru Giamma, sama seperti para siswa lainnya, dan dengan gugup memintanya untuk duduk. Para siswa berbisik bahwa Giamma tampak berbeda dan, anehnya, terlihat lebih menarik daripada sebelumnya. Menjelang akhir hari, murid-murid lain meninggalkan kelas untuk melanjutkan urusan masing-masing. Sementara Chloe mendekati Giamma untuk pertama kalinya setelah 4 hari. Dengan suara gemetar, ia menanyakan apa yang terjadi dan mengapa ia tidak muncul begitu lama. Giamma terdiam sejenak sebelum menjawab bahwa ia hanya merasa sedikit sakit dan memintanya untuk tidak mengkhawatirkan dirinya. Dari nada suara Chloe, ia tahu bahwa gadis itu tidak sepenuhnya mempercayai ucapannya. Namun tidak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk meyakinkannya. Selama 3 hari terakhir, Giamma mengalami gejala yang mirip dengan penarikan diri ekstrim hingga pikirannya benar-benar kelelahan. Ia tidak sanggup keluar dari kamar atau makan apapun, hanya berbaring di tempat tidur sambil berdoa agar kejang-kejangnya mereda. Rasa sakit yang ia alami kali ini jauh lebih parah dari sebelumnya, dan semua itu merupakan harga yang harus dibayar karena telah menggunakan senjata yang rusak.
Lebih buruk lagi, ketika ia melihat dirinya di cermin, meskipun penampilannya tampak sama, ekspresinya tampak semakin suram dan sebagian rambutnya mulai memutih. Semua itu jelas merupakan hukuman dari Dewa Pedang. Chloe terlihat merasa bersalah, mungkin karena terakhir kali ia melihat Jiama adalah di lapangan latihan, sehingga ia berpikir hal ini adalah akibat dari dirinya. Untuk menenangkannya, Jiama bertanya apakah ia masih tertarik untuk makan malam bersamanya seperti yang pernah ia katakan sebelumnya. Pertanyaan itu membuat Chloe semakin terkejut dibandingkan dengan kembalinya Jiama ke kelas, hingga hampir saja ia berlari dan memeluknya. Rupanya keputusan itu tepat, karena gadis itu tampak sangat senang dengan usulan tersebut. Ia kemudian bertanya apa yang ingin Jiama makan, dan hal pertama yang terlintas di pikirannya adalah ikan. Saat mereka berbicara, sensasi aneh tiba-tiba melewati tubuhnya, membuatnya menoleh dan melihat seseorang sedang menatap mereka dari ujung lorong. Sosok itu adalah Knox, kakak Chloe, dan suasana langsung berubah begitu mereka menyadarinya. Jiama melangkah maju untuk menghadapi pendatang tersebut dan dengan tenang mengatakan bahwa alih-alih hanya menatap, sebaiknya ia datang dan berbicara dengan mereka secara langsung. Seketika, Jiama menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan tatapan pria itu, namun Chloe segera berusaha berdiri di antara mereka sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Suara Chloe terdengar bergetar, menunjukkan keraguan dalam sikapnya, tetapi ia tetap berusaha melindungi Jiama dengan caranya sendiri. Knox menanyainya apakah pria di depannya itu benar-benar orang yang ia pilih, hingga rela melanggar aturan keluarga auditor. Chloe menjawab bahwa ia tidak ingin ada urusan lagi dengan keluarganya. Namun sang kakak mengingatkannya bahwa ia tidak bisa begitu saja menghapus darah dari tangannya. Menurut Knox, seseorang yang terlahir sebagai bagian dari keluarga auditor akan selamanya menjadi seorang auditor. Chloe berbicara seolah-olah ia seorang pemberontak, sementara sang kakak berbicara seperti tokoh dalam drama sejarah. Di sisi lain, Jiama merasa kesal terhadap seluruh situasi tersebut. Knox terus menghina dirinya tanpa henti, dan akhirnya membuat Chloe kehilangan kesabaran. Ia berteriak agar kakaknya berhenti berbicara seperti itu tentang pria yang ia cintai, dan suara marahnya cukup mengejutkan bahkan bagi Knox sendiri. Jiama sebenarnya berharap semua ini bisa berakhir tanpa keributan besar, tetapi tampaknya ia mulai terbiasa dengan gangguan semacam ini dalam hidupnya. Yang lebih penting baginya sekarang adalah kaum auditor. Ia mengetahui bahwa mereka adalah kelompok yang bekerja dalam bayang-bayang, menghususkan diri dalam pembunuhan, dan muncul di tengah permainan untuk memainkan peran besar. Konon, mereka memang lebih lemah dibandingkan keluarga pahlawan lainnya, tetapi dalam hal pembunuhan, mereka tak tertandingi. Semua anggota keluarga auditor memiliki kekuatan luar biasa berkat latihan keras dan kejam yang mereka jalani sejak kecil, yang membentuk mereka menjadi alat pembunuh paling efektif. Fakta bahwa Chloe berasal dari kelompok pembunuh seperti itu menjelaskan bahwa sifatnya yang ceria dan polos justru merupakan hal yang tidak biasa. Berbeda dengan sang kakak, Knox memiliki ekspresi yang menunjukkan bahwa ia telah terbiasa membunuh. Walaupun Jiama tidak mempermasalahkan hal tersebut, ia dapat melihat bahwa Chloe sebenarnya hanya ingin menjalani kehidupan yang normal. Sama seperti dirinya yang tidak memilih berkah Dewa Pedang, lingkungan keluarga auditor pun bukan sesuatu yang bisa dipilih oleh Chloe. Ia ditakdirkan hidup sebagai pembunuh tanpa emosi, dan hal itu terasa menyedihkan untuk dipikirkan. Jiama sendiri tidak pernah menganggap dirinya pahlawan, dan ia juga tidak berniat menjadi pahlawan. Namun, meskipun ia tidak bisa menyelamatkan dunia, ia bisa berusaha menyelamatkan satu gadis. Ia kemudian berdiri di antara Chloe dan kakaknya, menghadapi Knox secara langsung. Pada akhirnya, ia pernah mencoba lari dari berkah Dewa Pedang, tetapi gagal. Jadi kini, ia memutuskan untuk melangkah maju dan menerima kutukan itu sepenuhnya. Bagaimanapun, nama Jiama berarti, Iblis Pedang. Dengan tekad itu, ia berjalan melewati kedua saudara pembunuh tersebut dan menyuruh Knox untuk mengikutinya. Sementara itu, Lee Wonbin duduk di kantornya dengan pikiran yang dipenuhi kekhawatiran tentang muridnya. Saat Jiama datang ke kelas pagi itu, jelas terlihat bahwa sesuatu telah terjadi padanya. Wajahnya kosong tanpa ekspresi dan tampak sangat terguncang. Ketika Lee sedang berpikir sendiri, salah satu rekan pengajarnya masuk ke ruangan dengan ceria sambil menggoda kebotakannya. Namun sebelum percakapan itu berlanjut, Lee menerima panggilan dari pihak administrasi yang meminta izinnya agar salah satu muridnya dapat menggunakan ruang subdimensi. Lee Wonbin dengan panik menanyakan siapa kadet yang tiba-tiba meminta izin untuk menggunakan ruang subdimensi, dan pihak administrasi mengonfirmasi bahwa orang tersebut adalah Kang Jiama, yang memintanya untuk menghadapi Knox dari keluarga auditor. Panggung pertarungan antara Jiama dan Knox pun telah disiapkan, dan tokoh utama itu kini menunggu dengan tenang di ruang persiapan dengan waktu sekitar 15 menit tersisa sebelum pertarungan dimulai. Ia sempat mengira proses untuk mendapatkan izin akses ke ruang subdimensi akan rumit, namun ternyata berjalan dengan sangat cepat. Semua itu jelas berkat media, yang setidaknya ingin memastikan keselamatannya saat menghadapi seorang pembunuh profesional. Meskipun pertarungan ini tidak berlangsung di dunia nyata sehingga ia tak perlu khawatir akan luka fisik, kemungkinan untuk menderita luka mental tetap ada. Namun, tidak ada yang lebih penting baginya selain menang. Dari ruang tunggu, ia dapat mendengar hiruk-pikuk penonton di arena. Rupanya, pertarungan antara dua siswa ini telah menarik perhatian besar yang tidak ia harapkan. Ironisnya, dulu ia berusaha keras agar tidak menonjol, namun sekarang semua usahanya itu terasa sia-sia. Di sisinya, Chloe tampak tenggelam dalam kesedihan dan rasa bersalah. Ia mungkin menyalahkan dirinya sendiri atas seluruh situasi ini,
Tetapi Jiama berusaha menenangkannya dengan mengatakan bahwa semua ini bukan salahnya. Ia bahkan meminjamkan beberapa perlengkapan kepadanya, sehingga Jiama yakin semuanya akan baik-baik saja pada akhirnya. Chloe memperingatkan bahwa Knox sangat kuat, seorang jenius dengan bakat yang tiada tanding sepanjang sejarah keluarga auditor. Dalam hal seni gelap, tidak ada yang bisa menyaingi kemampuannya. Bahkan, pada usia 14 tahun, ia sudah dijuluki sebagai puncak dari seni kegelapan. Julukan itu terdengar berlebihan, tetapi setidaknya menunjukkan betapa hebatnya kekuatan Knox. Jiama menatap bilah pedang berwarna mawar di tangannya, dan mengingat keputusan-keputusan yang membawanya ke titik ini. Gurunya di kehidupan terdahulu selalu berkata bahwa ia ditakdirkan untuk menghunus pedang sepanjang hidupnya. Ia tak pernah menyangka bahwa bahkan setelah reinkarnasi, ia masih akan berlari membawa pisau sashimi. Sebuah pengumuman terdengar dari pengeras suara, memberitahukan bahwa pertarungan di ruang subdimensi akan segera dimulai. Ia berdiri, lalu menenangkan Chloe sekali lagi dengan keyakinan bahwa ia akan menang. Setelah itu, ia melangkah keluar menuju arena dan segera disambut oleh sorakan antusias para siswa yang memenuhi tribun. Suasananya begitu intens hingga ia merasa seperti seorang gladiator dari Kekaisaran Romawi. Di kejauhan, ia juga melihat bahwa seluruh kelas bintang hadir, termasuk para tokoh utama dari permainan itu. Knox kemudian memasuki arena, dan segera menarik perhatian semua orang. Wajahnya menunjukkan rasa tersinggung karena Jiama berani menantangnya hanya dengan pisau dapur yang tampak feminin. Aura niat membunuhnya terasa begitu pekat, dan sebaiknya Jiama tidak memprovokasinya. Namun, secara alami, Jiama justru semakin menantangnya dengan mengatakan bahwa seorang ahli sejati tidak pernah menyalahkan perlengkapannya. Knox mengeluarkan dua pedangnya, sebuah pedang peringkat S yang dikenal dengan nama Hongryun Twin Blade. Selain memiliki perlengkapan yang luar biasa kuat, ia juga memiliki salah satu aura terbaik dalam permainan, yaitu Blessing of the Crow. Namun, Jiama juga datang dengan persiapan sendiri, membawa dua pisau dapur kelas diskon sebagai senjatanya. Pertarungan ini benar-benar menjadi tontonan yang akan dikenang sepanjang masa. Ketika penghalang subruang mulai diaktifkan, bahkan sebelum sepenuhnya berfungsi, kedua murid itu langsung melompat dan saling menyerang. Jiama mengaktifkan Painless Blessing saat ia membuka kedua pisaunya, yang sekaligus memicu Sword God's Blessing. Penonton di tribun menyaksikan dengan takjub karena nyaris tidak dapat melihat apapun yang terjadi di arena. Pertarungan yang seharusnya menjadi kemenangan mudah bagi seorang pembunuh berpengalaman atas murid penerimaan khusus itu justru berubah menjadi pertempuran cepat yang sulit diikuti. Para murid dari kelas bintang juga terkejut melihat betapa menariknya duel itu. Terutama Abel, yang tidak percaya bahwa orang yang sebelumnya ia anggap lemah ternyata memiliki kemampuan bertarung sehebat itu. Pedang mereka terus beradu, sementara Jiama dengan mudah menghindari semua serangan Knox. Sang pembunuh menjadi frustrasi dan meluncurkan serangan lain yang begitu cepat, hingga menciptakan 3 bayangan dirinya. Namun entah bagaimana, meski serangan itu tampak mengenai Jiama secara langsung, ia tetap tidak terluka sedikitpun. Para penonton memuji kekuatan dan kecepatan Knox. Melihat pertarungan itu seolah Jiama hanya berlari menghindar dari setiap serangan. Namun Abel mengetahui kebenaran yang tak terlihat oleh siapapun. Hanya mereka yang benar-benar mampu mengikuti jalannya pertarungan yang akan memahami apa yang sebenarnya terjadi. Entah bagaimana, Jiama berhasil menghindari setiap serangan Knox dengan sempurna, seolah-olah ia bahkan tidak berusaha melawan. Sementara itu, Knox semakin gusar karena ia sudah menggunakan Blessing of the Crow yang diyakininya cukup untuk memusnahkan lawan. Namun Jiama tetap dapat mengatasi segalanya dengan mudah seolah tak terjadi apapun. Setelah menyaksikan sendiri betapa terampilnya Jiama, Knox memutuskan untuk lebih berhati-hati dan menyiapkan serangan kuat yang dapat menebas area luas hanya dalam satu tebasan. Jiama tiba-tiba menjatuhkan pisau sashimi yang ia bawa, lalu menggenggam pedang berwarna mawar yang diberikan oleh Chloe. Melihat keyakinan yang terpancar dari sikapnya justru membuat Knox semakin marah. Ia merasa bahwa seseorang seperti Jiama tidak pantas bertingkah seolah dirinya adalah petarung besar. Saat Jiama mulai mengisi serangan, Knox juga mengaktifkan serangan kuat yang diarahkan padanya. Namun sebelum Knox sempat bergerak, Jiama sudah lebih dulu menyerang, dan dalam sekejap, hasil pertarungan pun ditentukan. Jiama yang selama ini hanya ingin menjalani kehidupan nyaman dan berusaha untuk tidak menonjol, kini menyerahkan tubuhnya sepenuhnya kepada Dewa Pedang, dengan satu tujuan tunggal, menebas Knox sedemikian bersih hingga lawannya bahkan tidak menyadari bahwa dirinya telah terpotong. Seluruh arena terdiam sunyi ketika lengan Knox masih menggenggam salah satu pedangnya, melayang di udara sebelum jatuh lemas ke tanah. Itulah awal mula asal-usul Kang Jiama, sekaligus momen ketika ia mengucapkan selamat tinggal pada masa depan damainya. Jiama berbalik dan menyelesaikan pertarungan dengan menebas Knox hingga tubuh lawannya terbelah bersih, secara resmi mengakhiri pertempuran tersebut. Penghalang subruang dimatikan, dan kerumunan penonton masih terdiam dalam keterkejutan, sementara Knox berusaha mengatur napas dengan kedua tangannya bertumpu di lantai. Jiama menyarungkan kembali pedangnya tepat ketika penyiar mengumumkan bahwa ia adalah pemenang pertandingan. Ia tidak heran melihat penonton yang bahkan tak mampu bersorak. Ia baru saja memperlihatkan kekuatan luar biasa secara tiba-tiba, menggunakan pisau yang sejatinya dibuat untuk memotong ikan. Meskipun memiliki kekuatan besar, ia tetap merasa bahwa menebas manusia adalah sesuatu yang sangat tidak menyenangkan. Satu-satunya hal yang sedikit menghibur adalah kenyataan bahwa baik mau bersaudara maupun Knox bertarung dengannya di dalam subruang.
sehingga pada dasarnya ia tidak benar-benar membunuh siapapun. Knox masih berusaha bernapas di tanah, dan Giama tak bisa menahan kekagumannya. Lawannya sekuat seperti yang digambarkan oleh Chloe, dengan naluri bertarung luar biasa yang terasah melalui pengalaman panjang. Namun siapapun dapat merasakan niat membunuh yang terpancar dari dirinya. Penyiar kembali menegaskan bahwa Giama memenangkan duel tersebut, dan hal itu cukup untuk membangunkan semua orang dari keterpakuan mereka. Sorak-sorai dan keterkejutan memenuhi arena ketika semua orang menyadari bahwa seorang murid tahun pertama penerimaan khusus berhasil mengalahkan murid tahun kedua. Kehidupan damai dan sederhana Giama resmi berakhir. Namun itulah jalan yang telah ia pilih. Kini, dengan keadaan yang sudah sampai sejauh ini, ia hanya bisa bertahan dengan tekad dan keteguhan hati. Bahkan hingga keesokan harinya, para murid masih membicarakan duel antara murid tahun pertama dan kedua tersebut. Di kelas bintang, Abel menatap keluar jendela sambil memikirkan murid yang akhir-akhir ini sepenuhnya memenuhi pikirannya. Karena duel itu, nama murid tersebut kini mengikutinya kemanapun ia pergi, seolah-olah hanya dia yang menjadi bahan pembicaraan semua orang. Saat menyaksikan pertarungan itu, ia pun sempat tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Namun pada saat itu, Giama menunjukkan kemampuan berpedang yang luar biasa hanya dengan menggunakan 2 pisau dapur. Menyaksikan penguasaan pedang seperti itu membuat Abel merasa dirinya terlalu naif karena pernah menganggap dirinya ahli dalam berpedang. Bahkan, kemahirannya begitu luar biasa hingga Abel yakin bahwa Giama adalah murid terbaik yang selama ini disembunyikan oleh kakeknya darinya. Pemikiran itu membuatnya semakin kesal karena teringat bagaimana ia dulu berbicara kepada Giama seolah ia lemah. Padahal kenyataannya ia jauh lebih kuat darinya. Kekesalannya yang terucap dengan suara keras membuat rekan sebangkunya, Rachel, terbangun. Ia segera meminta maaf, namun Rachel dengan cepat menyadari bahwa ada sesuatu yang benar-benar mengganggu pikiran Abel. Gadis berambut biru itu mencoba menutupi kegelisahannya dengan alasan bahwa ia merasa frustrasi karena belum sempat berlatih akhir-akhir ini. Namun Rachel dapat melihat dengan jelas bahwa itu hanya alasan semata. Ia mencoba menebak apa yang sebenarnya terjadi dan langsung mengenai sasaran ketika menyebut bahwa kemungkinan besar Abel sedang menghadapi masalah yang berhubungan dengan seorang laki-laki. Rachel meledak dalam tawa tanpa kendali ketika membayangkan bahwa Lady Abel mungkin tertarik pada urusan asmara. Sementara itu, Abel berusaha keras meyakinkan temannya bahwa semua itu bukan seperti yang dipikirkan. Namun Rachel mengabaikan penjelasan tersebut dan malah memusatkan perhatiannya untuk mencari tahu lelaki mana yang telah membuat sahabatnya begitu gelisah. Ia mulai menebak dari daftar kemungkinan, dimulai dengan Leon, murid populer di kelas yang memiliki wajah tampan. Namun ekspresi datar Abel saat nama itu disebut menjadi tanda jelas bahwa bukan dia orangnya. Dengan demikian, hanya tersisa satu kemungkinan, yakni murid khusus dari duel kemarin yang mengguncang seluruh akademi dengan kekuatannya. Seketika, Abel terdiam dan tidak mampu menyangkal dugaan itu secara tegas, yang bagi Rachel sudah cukup sebagai bukti. Tanpa ragu, Rachel langsung menggenggam tangan Abel dan menyeretnya menuju kelas macan untuk menemui pemuda yang belakangan ini menjadi buah bibir semua orang. Mereka berdua menerobos masuk ke kelas tersebut, sementara Abel mengikuti dengan enggan. Seluruh ruangan mendadak hening karena 2 murid tercantik di sekolah itu melangkah masuk bersama. Rachel naik ke atas meja seorang murid, namun seseorang segera mencoba menegurnya karena tindakannya yang tiba-tiba. Ia berhasil membuat murid itu kebingungan hanya dengan menampilkan pesonanya. Sedangkan Abel hanya bisa menunduk dan menepuk kening, malu dengan tingkah sahabatnya. Tak lama kemudian, mereka menemukan Giama yang sedang tertidur di mejanya, sementara Chloe tampak memanjakannya. Rachel awalnya mengira Chloe adalah kekasihnya, tetapi hal itu tidak mengurungkan niatnya, justru membuat suasana semakin menarik baginya. Ia berjalan mendekat dan dengan iseng meniup lembut ke telinga Giama, membuat Abel dan Chloe sama-sama terkejut. Saat Giama perlahan terbangun, Rachel duduk di atas mejanya dengan tatapan genit dan menanyakan namanya. Namun Giama sudah tahu siapa Rachel sebenarnya, dan ia sama sekali tidak antusias melihat salah satu tokoh utama dari permainan itu tiba-tiba muncul di hadapannya. Rachel lalu mengulurkan jarinya, menyentuh pipi Giama sambil memuji ketampanannya, sementara Giama hanya terpaku tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Instingnya memberi peringatan kuat bahwa situasi ini sangat berbahaya. Tiba-tiba, tangan Rachel yang hendak menyentuh wajah Giama ditangkap oleh Chloe yang terlihat sangat marah. Chloe menuntut penjelasan tentang apa yang sedang dilakukan Rachel. Namun kemarahan dan aura membunuh yang terpancar darinya justru membuat Rachel semakin terhibur. Ternyata, insting bahaya Giama bukan berasal dari Rachel, melainkan dari Chloe. Kepribadiannya tampak berubah total ketika ia memunculkan sebuah pisau kecil dari dimensi Yandere Pocket. Jika pertarungan dengan pisau benar-benar terjadi di ruang kelas, hal itu bisa menimbulkan masalah besar baginya di kemudian hari. Kombinasi seperti ini belum pernah ia lihat dalam permainan, dan ia hanya bisa bertanya-tanya mengapa hal seperti ini tiba-tiba terjadi. Abel segera berusaha menarik temannya keluar dari situasi tersebut, terutama karena ini bahkan bukan kelas mereka. Namun Rachel tetap menolak untuk pergi, dengan alasan bahwa ia hanya datang untuk menyapa. Lalu, seolah ingin memperburuk keadaan, ia menepuk kepala Chloe dengan santai dan berkata bahwa gadis itu seharusnya tidak menyela ketika orang dewasa sedang berbicara. Hal itu justru membuat Chloe semakin marah. Ia membuka pisau cutter dan bersiap untuk menyerang. Giama dan Abel menatap terkejut ketika Chloe berusaha menusuk Rachel. Namun tangannya dengan mudah ditangkap oleh gadis yang jauh lebih kuat itu. Pada titik ini,
Rachel hanya memancing Chloe tanpa alasan yang jelas, dan Abel berteriak agar ia menghentikan tindakannya sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Rachel mengerutkan kening, lalu dengan cepat melemparkan Chloe seperti selembar kertas. Namun Chloe berhasil menyeimbangkan diri sebelum jatuh, membuat para murid laki-laki di kelas bersorak riuh menikmati pertengkaran tersebut. Giamma merasa lebih terganggu daripada terhibur oleh kekacauan aneh yang terjadi di depannya. Rachel kemudian mengaktifkan berkat yang berasal dari klannya, yaitu klan Suci Tombak. Dalam klan tersebut, mereka meyakini bahwa keterampilan menjadi tidak berarti di hadapan kekuatan yang mutlak, dan bahwa kekuatan kasar selalu menjadi penentu akhir segalanya. Prinsip itu pula yang dipegang Rachel de Muira, keponakan dari Sang Suci Tombak. Dengan nada belak-belakan, Rachel menanyakan kepada Giamma apakah Chloe adalah kekasihnya. Giamma tanpa ragu menjawab tidak, yang membuat agresivitas Chloe seketika beralih kepadanya. Ia buru-buru menjelaskan bahwa Chloe hanyalah temannya, dan pernyataan itu justru membuat Rachel semakin tertarik dengan situasi yang terjadi. Sementara itu, Giamma masih berusaha memahami apa sebenarnya yang sedang terjadi. Setelah benar-benar sadar, ia akhirnya memperhatikan keberadaan Abel yang terlihat sama bingungnya seperti dirinya beberapa waktu lalu. Ia langsung menanyakan alasan kedua gadis itu datang mencarinya. Rachel menjawab bahwa Abel tertarik padanya dan ingin melihat wajahnya secara langsung. Mendengar itu, Abel segera membantah dengan keras, menjelaskan bahwa semua tuduhan Rachel tidak benar dan justru Rachel yang menyeretnya ke sana. Rachel menimpali bahwa ia mengira Abel benar-benar ingin menemui Giamma karena gadis itu tidak menolak ketika dibawa menuju kelas macan. Seluruh perhatian kelas kini tertuju pada Abel, yang mencoba menjelaskan dengan gugup bahwa ini hanyalah kesalahpahaman. Namun Giamma, yang sudah muak dengan keributan tersebut, dengan tegas meminta mereka segera pergi. Ucapannya membuat kedua gadis itu terkejut, dan Rachel bahkan hampir tertawa mendengarnya. Justru karena itulah, ketertarikannya pada Giamma semakin besar. Ia memang menyukai pria yang menarik perhatian. Ia kemudian menggoda Giamma dengan mengajaknya datang ke asramanya setelah kelas untuk melakukan sesuatu yang tidak senonoh. Dan itulah batas kesabaran Chloe. Gadis itu berteriak agar Rachel menjauh dari Giamma saat itu juga. Rachel sempat hendak mengejeknya lagi, namun kali ini Abel sudah tidak tahan. Bahkan ia pun hampir kehilangan kendali atas amarahnya melihat perilaku temannya yang terlalu menggoda. Menyadari situasi sudah terlalu jauh, Rachel akhirnya memutuskan untuk mundur. Namun tidak sebelum mengatakan kepada Giamma bahwa mereka akan bertemu lagi nanti. Giamma langsung menolak dan memerintahkannya agar tidak kembali. Setelah dua gadis itu meninggalkan kelas, Giamma segera kembali memejamkan mata di mejanya, sementara Chloe mendekat untuk memastikan keadaannya. Tak seorang pun memperhatikan bahwa Abel sempat berhenti sejenak dan menatap Giamma dengan pandangan sendu sebelum akhirnya berjalan pergi. Abel dan Chloe melanjutkan perjalanan mereka kembali ke kelas, sementara Rachel tidak bisa berhenti memikirkan betapa terkesannya ia terhadap sikap Giamma. Bersikap dingin adalah satu hal, tetapi dari sorot mata kosongnya, Rachel samar-samar merasakan bahwa jika ia terus mengusiknya, mungkin saja lehernya akan teriris dalam sekejap. Ia awalnya hanya merasa penasaran terhadap Giamma, namun kenyataannya justru melampaui harapannya hingga membuat bulu kuduknya meremang. Dari sedikit yang ia perhatikan, Rachel sudah bisa menilai bahwa Giamma berada satu tingkat di atas para siswa penuh gaya namun kosong kemampuan yang memenuhi kelas bintang. Klan Rachel tidak pernah ragu dalam hal menjodohkan diri dengan prajurit paling unggul. Dengan cara pandang seperti itu, ia menyadari bahwa Giamma bisa jadi merupakan sumber daya berharga yang tidak seharusnya ia lepaskan. Tiba-tiba Rachel menoleh dan meminta maaf kepada Abel. Namun Abel merasa bahwa seharusnya ia yang meminta maaf kepada para siswa kelas harimau atas keributan yang telah terjadi. Meski begitu, maksud Rachel berbeda. Ia meminta maaf karena mulai saat ini ia tidak akan mundur, sebab ia sudah tertarik pada Giamma. Sementara itu, di klinik sekolah, Knox berjalan dengan marah menyusuri lorong, hanya dipenuhi oleh satu pikiran, membunuh Giamma. Ia hidup tanpa pernah merasakan kekalahan, selalu dijuluki sebagai jenius auditor. Namun kini seseorang telah mengalahkannya hanya dengan menggunakan pisau dapur. Hanya dengan membayangkan wajah Giamma saja sudah membuat amarahnya memuncak. Ia bersumpah akan memanggil seluruh kekuatan klannya untuk menebas kepala Giamma. Setelah itu, ia berniat merebut kembali Chloe, yang menurutnya memiliki potensi menjadi sehebat, atau bahkan melampaui, dirinya. Ia tidak akan membiarkan seorang siswa penerimaan khusus yang tak dikenal merenggutnya. Ia hanya perlu memanggil kekuatan klannya untuk menyerang, dan mereka akan menunjukkan kekuatan sejati mereka. Namun, hal itu tidak berjalan seperti yang ia bayangkan. Giamma, yang selama ini menjadi sasaran kebenciannya, justru duduk dengan tenang di ruang klinik sambil memakan apel. Sebelumnya, ketika kelas masih berlangsung, Giamma sempat mengamati Chloe dengan rasa khawatir. Meskipun kedua gadis itu telah pergi, Chloe tampak masih diliputi kekesalan, padahal ia sendiri yang pertama kali menghunus pisau. Saat pikiran Chloe mulai dipenuhi kekacauan, Giamma mendekatinya dengan harapan bisa menenangkannya. Ia yakin dapat membujuknya agar berhenti, meskipun ia berharap Chloe setidaknya mau menurunkan pisau cutter itu saat berbicara dengannya. Giamma kemudian menanyakan keadaan Knox, dan Chloe menjawab dengan nada sedih bahwa saudaranya sedang berada di ruang perawatan akademi. Hal itu terasa aneh bagi Giamma karena di ruang subdimensi seharusnya tidak ada yang benar-benar terluka secara fisik, sehingga tidak ada alasan untuk dirawat secara medis. Menurut Chloe, terakhir yang ia dengar,
saudaranya memang dirawat di sana meski tanpa luka apapun. Namun ia meyakinkan bahwa semuanya baik-baik saja dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Meski begitu, Giama tetap merasa ada sesuatu yang janggal. Meskipun Knox sempat terluka dalam subdimensi, ia tahu betul bahwa pria itu bukan tipe yang akan mudah terguncang hanya karena pengalaman seperti itu. Untuk memastikan tidak terjadi hal lain, Giama memutuskan untuk memeriksa keadaan Knox. Untuk itu, ia meminta Chloe memberitahunya di mana letak kamar Knox. Sebagai imbalan kecil, ia menepuk kepala Chloe, sebuah cara yang ia pelajari dari seri How to Handle Yandere Type. Begitulah situasi sampai pada titik saat ini. Ketika Giama menatap Knox yang masih terkejut melihatnya di dalam ruangan, ia berkomentar tentang betapa mewahnya kamar tersebut dan menilai bahwa keluarga auditor pasti memiliki banyak uang hingga mampu menyediakan ruang perawatan semewah ini hanya untuk satu orang. Sebelum Knox sempat bertanya bagaimana Giama bisa masuk ke sana, Giama mengambil pisau pengulit dari meja di samping tempat tidur. Knox langsung bersiaga, menduga bahwa Giama mungkin ingin menyelesaikan apa yang telah ia mulai sebelumnya. Namun ternyata, Giama hanya mengambil apel lain, mengupas kulitnya dengan bersih, lalu meletakkannya kembali di atas meja. Setelah itu, Giama berdiri dan berjalan melewati Knox sambil menyarankan agar ia lebih sering mengonsumsi buah dan sayuran demi kesehatannya. Ucapan itu justru membuat Knox semakin marah. Ia lalu menampakkan pisau yang tersembunyi di balik lengannya, siap menikam Giama ketika lengah. Namun seolah sudah menduga hal itu, Giama memperingatkannya agar tidak pernah memikirkan balas dendam, karena jika itu terjadi, maka ia akan menebas Knox beserta seluruh keluarga auditor tanpa ampun. Setelah mengatakan itu, Giama menutup pintu dengan keras saat keluar. Guncangan pintu tersebut bahkan cukup kuat hingga membuat apel yang tadi dikupasnya terbelah menjadi irisan tipis, memperlihatkan bahwa Giama memotongnya dengan kecepatan luar biasa tanpa disadari Knox. Giama keluar dari unit medis dengan harapan misinya telah selesai. Kini Knox hanyalah seperti lilin yang bisa dipadamkan kapan saja, dan tekadnya telah sepenuhnya hancur berkat intimidasi penuh keberanian dari Giayama, sesuatu yang ia harap tidak akan berbalik mencelakakannya. Ia tahu bahwa keluarga auditor adalah kelompok pembunuh bayaran yang luar biasa kuat, dan tidak mungkin ia bisa menghadapi seluruh klan hanya dengan 30 detik efek penetral rasa sakit. Meskipun dalam waktu 30 detik itu ia mampu menumbangkan 10 orang, sisa anggota klan tetap menjadi masalah besar, terutama dalam situasi terburuk sekalipun. Bagaimanapun, Giama ingin menghindari pembunuhan sejauh mungkin. Saat berjalan di bawah cahaya bulan menuju asrama, ia merasa seolah sedang berdiri di pusat badai, dengan cara yang aneh membuatnya mulai terbiasa dengan kehidupan barunya yang kacau ini. Selama Knox tidak menimbulkan masalah lagi, ia tidak perlu khawatir akan kekacauan lebih lanjut. Namun kini muncul persoalan lain yang harus dihadapi, gadis yang paling ingin ia hindari, Rachel. Dalam versi asli permainan, gadis itu seharusnya mendekati tokoh utama terlebih dahulu dan kemudian menjadi dekat dengan tokoh utama wanita, Abel. Kini, karena Rachel justru memilih mendekatinya lebih dulu, hal itu menjadi pertanda jelas bahwa alur waktu telah berubah secara drastis. Ia juga perlu mempersiapkan diri untuk ujian tengah semester. Dan kali ini ia harus benar-benar bersungguh-sungguh agar bisa memperoleh hadiah yang dijanjikan. Ujian tersebut mengharuskan satu kelompok yang terdiri dari 5 murid untuk menaklukkan seekor monster iblis. Kelima murid itu akan dipilih tanpa memandang kelas, karena ujian ini dirancang untuk menekankan pentingnya kerja sama tim. Kemampuan individu memang berperan besar, tetapi kepercayaan terhadap rekan seperjuangan jauh lebih penting di medan tempur. Bagi murid yang lemah, hal terbaik yang dapat dilakukan dalam situasi seperti ini adalah menemukan rekan yang tepat dan berharap bisa diandalkan oleh mereka. Namun, sebenarnya para monster bukanlah ancaman besar. Monster yang akan mereka buru dalam ujian ini adalah makhluk iblis laut bernama Derang Demonic Monster Merman. Giama mengingat dengan jelas betapa menjijikannya makhluk itu dalam permainan, yang berarti melihatnya langsung di dunia nyata pasti akan jauh lebih mengerikan. Seandainya mereka makhluk perempuan laut, mungkin masih sedikit lebih enak dipandang, tetapi yang akan mereka hadapi adalah laki-laki laut yang menjijikan. Sementara itu, makhluk perempuan laut dianggap sebagai manusia iblis dan menjadi pasukan utama dalam bala tentara iblis, sehingga kekuatannya jauh lebih besar. Dibandingkan manusia iblis, monster iblis tidak lebih dari sekadar anjing penjaga atau hewan peliharaan. Untungnya, hanya para makhluk laut jantan itulah yang seharusnya muncul di pulau ujian nanti, jadi para murid tidak perlu berhadapan langsung dengan manusia iblis. Sudah sebulan berlalu sejak Giama masuk ke akademi ini, dan malam itu menjadi kali pertama ia merasa sedikit tenang. 700 tahun telah lewat sejak manusia dan iblis mengikat perjanjian damai. Namun, seperti halnya sejarah manusia yang tidak pernah benar-benar lepas dari peperangan, masih ada beberapa perselisihan besar maupun kecil antara kedua pihak tersebut. Salah satu contohnya terjadi setengah abad yang lalu ketika Phasmon, Komandan Legiun ke-6, mengumumkan niatnya untuk membangkitkan kembali Komandan Legiun pertama. Keputusan itu memicu pertempuran selama 1 minggu penuh yang menenggelamkan kota dalam lautan darah. Pada akhirnya, umat manusia keluar sebagai pemenang, dan dari sana lahirlah 7 pahlawan besar. Meski begitu, 3 di antaranya gugur dalam perjuangan, membuat kedua pihak enggan memperpanjang konflik. Sejak saat itu, kedamaian terus bertahan hingga hari ini. Namun, Giama mulai meragukan apakah keadaan ini benar-benar bisa disebut damai. Semakin ia memikirkannya,
Semakin ia sadar bahwa orang yang berhasil menyegel Komandan Legiun pertama 7 abad lalu pasti merupakan sosok yang luar biasa hebat. Butuh 7 orang pahlawan untuk menjatuhkan Komandan Legiun ke-6 saja, dan itu pun menelan korban jiwa. Kini, hanya tersisa 3 tahun sebelum perang besar kedua antara manusia dan iblis kembali dimulai, dan kali ini sang Raja Iblis sendiri akan turut serta. Membayangkan masa depan seperti itu membuatnya ngeri, tetapi berpikir saja tidak akan mengubah apapun. Hal yang harus dilakukan Jiyama sekarang adalah memusatkan perhatian pada ujian tengah semester yang akan datang. Langkah pertama yang harus ia ambil adalah mencari rekan satu tim. Namun hal itu tidak mudah mengingat ia tidak memiliki teman sama sekali. Walau begitu, saat ini ia merupakan murid paling terkenal di akademi, dan ia mungkin bisa memanfaatkan hal tersebut untuk keuntungannya. Ia tahu tidak mungkin bisa hidup diam-diam selama 3 tahun ke depan, sehingga ia memutuskan untuk mengubah motonya sementara waktu. Ia tidak lagi akan berusaha hidup tenang, tetapi setidaknya akan berusaha hidup dengan nyaman. Kini ia harus berusaha sebaik mungkin untuk mengajak orang bergabung ke dalam kelompoknya. Namun, seminggu kemudian, ia masih sepenuhnya sendirian. Tidak ada satupun orang yang mengundangnya untuk bergabung ke kelompok mereka. Pada akhirnya, mungkin semua orang hanya merasa takut padanya. Ia menoleh dan melirik ke arah kelasnya. Dan satu-satunya orang yang juga sendirian seperti dirinya adalah Chloe. Mungkin gadis itu dianggap sebagai orang luar sejak insiden dengan kakaknya dan kekalahannya. Atau mungkin karena sikapnya ketika Rachel datang waktu itu. Apapun alasannya, ia menghampirinya dan menanyakan apakah gadis itu masih belum menemukan rekan kadet untuk ujian. Sama seperti dirinya, Chloe juga masih sendirian, dan hal itu membuat Jiyama khawatir. Ia memang terbiasa hidup sendiri, tetapi Chloe setidaknya pernah memiliki teman, dan kini semuanya pergi. Chloe menjawab bahwa dirinya akan baik-baik saja selama ia masih memiliki Jiyama. Karena itu, ia menawarkan agar mereka berdua membentuk tim bersama supaya bisa mencari 3 orang lainnya. Dengan kemampuan Chloe, ia akan menjadi aset besar baginya. Ia sendiri hanya mampu bertarung selama 30 detik, sementara Chloe ibarat 30 prajurit dalam satu sosok mungil. Namun ketenangan di kelas tiba-tiba pecah ketika Rachel datang berlari sambil memanggil nama Jiyama. Ia tidak berusaha menyembunyikan rasa muaknya melihat gadis itu lagi, sementara Chloe juga tidak menutupi niat membunuhnya saat mengeluarkan pisau lipatnya. Rachel terus mengganggunya, bahkan sampai terjatuh di atas mejanya. Ia kemudian menanyakan apakah Jiyama sudah menemukan kelompok untuk mengikuti ujian. Karena Rachel jelas tidak mendengarkan ucapannya, ia menjawab saja pertanyaan itu. Fakta bahwa Jiyama belum memiliki kelompok rupanya menjadi hal yang sempurna bagi Rachel, karena ia langsung mengundangnya untuk bergabung dengan kelompoknya. Jiyama merasa curiga dengan tawaran mendadak itu, sebab pasti ada banyak murid lain yang ingin satu tim dengan Rachel. Ia pun bertanya mengapa gadis itu justru datang padanya. Rachel menjelaskan dengan santai bahwa menurutnya, mengikuti ujian bersama Jiyama akan lebih menyenangkan daripada bersama murid lain di kelasnya. Jiyama lalu memberitahu bahwa ia sudah berada satu tim dengan Chloe. Namun Rachel mengatakan bahwa tidak masalah, karena kelompoknya masih memiliki 2 tempat kosong. Jiyama masih merasa curiga terhadap semuanya, sebab keputusan Rachel seperti ini berisiko besar bagi nilainya jika mereka gagal dalam ujian di pulau nanti. Ia menatap Chloe, dan gadis itu mengangguk dengan enggan, menandakan persetujuannya untuk bergabung. Karena tidak ada lagi yang menahannya, ia akhirnya berkata bahwa ia akan ikut. Rachel segera mengeluarkan ponselnya untuk mengirim pesan sambil memperingatkan bahwa ia tidak boleh mundur. Jiyama kemudian menanyakan siapa saja anggota kelompok lainnya. Nama pertama yang disebut Rachel tidak lain adalah Leon, bukan sembarang Leon, melainkan sang protagonis dunia ini, orang yang paling ingin ia hindari. Jiyama tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya dosa apa yang pernah ia lakukan di kehidupan sebelumnya sampai harus mengalami nasib seburuk ini. Ya, ia memang menghabiskan 30 tahun hidupnya sambil memegang pisau, tetapi itu karena pekerjaannya. Kini, entah bagaimana, ia kembali terlibat dengan para tokoh utama perempuan dan terseret ke dalam alur cerita utama, meskipun ia sudah berusaha sekuat tenaga untuk tidak menonjol. Para gadis di sekitarnya setidaknya menjadi pemandangan yang menyenangkan bagi Jiyama, sehingga ia merasa tidak terlalu buruk terlibat dengan perempuan-perempuan menarik. Namun, masalah sebenarnya adalah Leon van Reinhardt. Ia merupakan tokoh utama, dan berinteraksi dengannya sudah pasti akan mengguncang alur utama cerita. Saat ini, Jiyama sama sekali tidak tahu bagaimana semua ini akan berakhir, tetapi ia yakin bahwa, dengan cara apapun, semuanya nanti akan menjadi kesalahannya. Ia bahkan sempat mencoba untuk mengganti kelompoknya, tetapi Rachel sudah menuliskan namanya di formulir pendaftaran sebelum sempat berbicara dengannya. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia benar-benar ingin menebas seorang gadis. Selain itu, ada masalah terbesar lain, yakni gadis Yandere yang satu kelas dengannya. Dan seolah dipanggil oleh pikirannya, gadis itu datang menghampiri dan bertanya bagaimana keadaannya. Sebab sejak Rachel pergi, ia terlihat seperti ketakutan. Jiyama menjelaskan bahwa ia hanya merasa sedikit tertekan memikirkan ujian yang akan dihadapinya bersama para kadet Star Class. Chloe menenangkannya dengan mengatakan bahwa tidak ada satupun di Star Class yang lebih kuat darinya, dan Jiyama membalas dengan ucapan terima kasih yang lemah. Ia memang memilih untuk bekerja sama dengan Chloe, jadi ia tidak bisa mengikuti ujian tanpa melibatkannya. Sebenarnya, jika dipikir lebih rasional, tidak ada rekan yang lebih baik untuk ujian tersebut.
dan ini bisa menjadi hal baik jika saja ia tidak terlalu pesimistis. Ia kemudian menanyakan kepada Chloe kapan dan di mana mereka akan mengadakan pertemuan kelompok pertama. Gadis itu menjawab bahwa mereka akan bertemu di sebuah kafe di dalam kampus. Karena waktu pertemuan hampir tiba, Giamma mengusulkan agar mereka segera berangkat. Keduanya tiba lebih dulu dan memesan minuman masing-masing. Chloe memilih smoothie alpukat yang terlihat lezat, sementara Giamma hanya bisa memandangnya dengan iri, membayangkan betapa mahalnya satu gelas minuman itu. Ia lalu menyesap espresso murahnya dan hampir tersedak karena rasanya yang begitu buruk. Karena kafe tersebut dikelola oleh pihak luar, kartu kampus mereka tidak bisa digunakan. Dan untuk pertama kalinya, Giamma terpaksa membayar dengan uang pribadinya. Saat ia menyesali pilihan-pilihan hidupnya, ponselnya bergetar menandakan pesan masuk dari Rachel yang memberitahukan bahwa ia sedang dalam perjalanan. Tidak lama kemudian, Rachel tiba di bilik mereka bersama Leon dan seseorang yang berjalan di belakangnya. Untuk pertama kalinya, Leon dan Giamma saling bertatap muka. Giamma kemudian melirik orang di samping Leon dan langsung mendapat kesan bahwa pria itu pasti semacam pembuat onar. Leon menjadi orang pertama yang memperkenalkan diri dengan mengulurkan tangan kepada Giamma. Ia menyambutnya, dan Leon memujinya atas pertarungan yang terjadi di ruang bawah beberapa hari lalu. Dari cara Leon berbicara, Giamma bisa merasakan bahwa pria itu merupakan perpaduan sempurna antara kecerdasan dan wibawa. Setelah itu mereka semua duduk, dan Rachel mengusulkan agar mereka saling memperkenalkan diri dengan baik. Leon memulai lebih dulu dengan memperkenalkan diri sebagai pemimpin kelompok dan siswa dari Star Class. Entah bagaimana, ia akhirnya menjadi pemimpin kelompok mereka, dan dari nada suaranya, Giamma merasa bahwa Leon benar-benar tulus saat mengatakan bahwa ia menantikan kerja sama mereka semua. Orang berikutnya yang memperkenalkan diri adalah Rachel, namun semua orang di sana sudah mengenalnya, sehingga ia langsung menyerahkan giliran kepada orang yang duduk di sebelahnya. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Speed Weapon, seorang siswa dari Star Class. Perkenalannya singkat dan langsung pada inti, tetapi perhatian Giamma lebih tertuju pada nama pria itu yang terdengar tidak biasa. Setelah itu, giliran Chloe yang memperkenalkan diri sebagai murid dari Wolf Class yang berhasil masuk ke kelompok tersebut berkat Giamma. Rachel mengejeknya karena menyebut Giamma dengan panggilan, Giamma-kun. Dan keduanya sempat saling menatap tajam sebelum Chloe menarik napas panjang untuk menenangkan diri dan menyelesaikan perkenalannya. Akhirnya, Giamma memperkenalkan diri. Perkenalannya bahkan lebih singkat dan lebih lugas daripada Speed Weapon, hanya menyebutkan nama dan kelasnya. Yang lain menyadari betapa canggung dan singkatnya perkenalan itu, sebelum Leon mengeluarkan sebuah laptop untuk memulai pembahasan utama pertemuan. Ia menekan sebuah tombol, dan hologram peta wilayah ujian muncul di hadapan mereka. Lokasi ujian disebut Pulau Scopuli, dan mereka akan dikirim ke area yang telah ditentukan di pulau itu melalui ruang subspasial. Namun, hanya gerbang masuknya yang berupa subspasial. Setelah tiba di pulau, segala pengalaman mereka akan bersifat nyata, termasuk kemungkinan terluka akibat serangan makhluk iblis. Wilayah yang ditugaskan kepada kelompok mereka berada di pesisir timur laut, dan akan ada 3 kelompok termasuk mereka yang ditugaskan untuk berburu makhluk laut bernama mermen di daerah itu. Jumlah mermen di sana terbatas, sehingga tujuan ujian adalah memburu sebanyak mungkin sesuai batas yang telah ditetapkan. Setelah menjelaskan semuanya, Leon menutup presentasi dan meminta pertanyaan dari anggota kelompoknya. Speed Weapon menjadi yang pertama bertanya apakah ada risiko lain di pulau itu selain mermen. Leon menjawab bahwa para instruktur sudah meneliti pulau tersebut sebelumnya untuk memastikan tidak ada monster atau iblis lain di sana selain mermen. Kemudian Chloe bertanya apakah kelompok lain bisa saling menyergap dan bertarung satu sama lain, yang membuat anggota kelompok lain cukup terkejut. Leon menjawab dengan tenang bahwa tujuan ujian ini murni untuk membasmi makhluk iblis, sehingga pertarungan antar kelompok akan berujung pada diskualifikasi. Pertanyaan itu tampaknya mencerminkan kebiasaan Chloe sebagai seorang pembunuh. Karena tidak ada pertanyaan lain, Leon membubarkan kelompok mereka dan menyarankan agar mereka mempersiapkan diri menghadapi ujian tengah semester sebelum bertemu kembali keesokan harinya untuk diskusi lanjutan. Para kadet lainnya meninggalkan kafe satu persatu, menyisakan Giamma sendirian bersama Leon. Suasana menjadi canggung, membuat Giamma bergegas hendak pergi. Namun, Leon tiba-tiba memanggilnya dan menanyakan dari mana asalnya. Giamma terdiam sejenak, merenungi pertanyaan aneh itu. Ia memang pernah mendengar pertanyaan serupa sebelumnya, tetapi pertanyaan dari Leon ini terasa sangat berbeda. Ekspresi Leon terlihat serius, dan Giamma tidak dapat menebak apa yang sedang dipikirkannya. Ia bisa saja menanyakan hal itu saat perkenalan tadi, namun Leon sengaja menunggu hingga semua orang pergi sebelum mengajukannya. Setelah menyadari keheningan yang berlangsung cukup lama, Leon meminta maaf karena tiba-tiba mengajukan pertanyaan aneh seperti itu dan mengatakan bahwa ia tidak dapat menahan perasaan bahwa Giamma tampak mirip dengannya. Meskipun benar bahwa bahasa resmi dunia ini adalah Korea, karena permainan ini dibuat di negara tersebut, bukan berarti budaya lain tidak ada. Siapapun dapat melihat sekilas bahwa Giamma jelas berasal dari Korea, sehingga wajar bagi Leon untuk bertanya dari mana asalnya dan mengatakan bahwa mereka tampak serupa. Namun, Giamma tetap diam, berusaha memahami arah pembicaraan yang terasa ganjil itu. Leon kemudian memintanya untuk berpura-pura tidak mendengar apapun sebelum bangkit dan beranjak pergi dari kafe. Giamma menghentikannya dan secara spontan mengembalikan pertanyaan itu, menanyakan dari mana Leon berasal. Ia segera menyesali reaksi refleks tersebut, tetapi juga tahu bahwa ia tidak akan bisa tidur malam ini tanpa jawaban.
Leon dengan tenang menggenggam tangan Jiama dan menjawab bahwa ia berasal dari Jerman. Tanpa menambahkan sepatah kata pun lagi, Leon meninggalkan tempat itu, sementara Jiama hanya bisa bertanya-tanya ada apa dengan sikapnya yang tiba-tiba berubah seperti itu. Pada saat Leon pertama kali mengajukan pertanyaan tadi, Jiama sempat berpikir apakah mungkin tokoh utama dalam permainan ini juga berasal dari dunia lain. Gagasan itu terdengar mustahil, namun juga tidak bisa diabaikan begitu saja. Tidak ada aturan yang menyatakan bahwa hanya satu orang yang bisa terseret ke dalam permainan video ini, dan kemungkinan seseorang menempati tubuh tokoh utama jauh lebih besar daripada menempati peran sampingan. Jiama menatap pisau di atas meja dan mendapatkan sebuah ide. Saat berkah dari Dewa Pedang diaktifkan, kepekaannya terhadap sekitar meningkat secara luar biasa. Mungkin dengan mengaktifkan berkah itu, ia bisa mendapatkan jawaban. Ia mengambil pisau itu, melepas sarungnya, dan seperti yang ia harapkan, sebuah pesan langsung muncul dalam benaknya. Pesan itu menegaskan bahwa Leon memang berasal dari dunia ini. Suara yang ia dengar sama seperti ketika ia bertarung melawan Chloe saat berkah Dewa Pedang diaktifkan, suara samar yang bergema di pikirannya. Namun, memikirkannya lebih dalam membuat kepalanya terasa sakit, bahkan rasa sakit itu menembus efek berkah yang biasanya meniadakan rasa nyeri. Bagaimanapun juga, Leon yang ia temui hari ini jelas merupakan Leon yang sama seperti dalam permainan. Tidak mungkin seorang aktor bisa meniru sosok itu dengan begitu sempurna. Hal yang aneh adalah bagaimana Leon tiba-tiba menanyakan negara asalnya tanpa alasan. Dan pernyataan bahwa mereka berdua mirip juga terasa mencurigakan. Jiama kemudian membuka halaman wiki, tetapi tidak menemukan informasi apapun tentang Leon di dunia ini. Semuanya semakin aneh, dan Jiama memutuskan bahwa ini akan menjadi terakhir kalinya ia terlibat dengan Leon. Jika hal semacam ini terjadi lagi, ia bisa langsung menemui media dan mengabaikan segala upaya gadis itu untuk melarikan diri bersamanya. Jiama juga terkejut menyadari betapa tenangnya ia bisa bersikap di tengah semua kejadian aneh yang menimpanya belakangan ini. Mungkin ketenangan itu juga merupakan efek dari berkah yang ia miliki. Ia menatap layar statusnya dan, seperti biasa, terlihat bahwa perkembangannya berjalan dengan lancar. Ketahanan mental dan persenjataan Jiama masih sama, namun daya tahan fisiknya meningkat berkat latihan yang terus ia jalani. Persenjataannya kemungkinan juga akan meningkat setelah ia memperoleh murasame dari ujian tengah semester. Satu hal yang belum ia pahami sepenuhnya adalah tingkat asimilasi. Nilainya telah meningkat pesat dan tampak akan segera membuka sesuatu yang istimewa baginya, mungkin berkaitan dengan segala hal yang telah ia lakukan sejauh ini. Meski begitu, tetap saja mengesalkan karena ia tidak tahu pasti apa yang akan terjadi, dan ia juga tidak bisa menanyakannya pada siapapun. Di bagian bawah layar statusnya, muncul sesuatu yang baru. Berkah tanpa rasa sakit miliknya bertambah 10 detik, yang berarti kini ia dapat menggunakan berkah itu selama 40 detik. Setelah sekian lama, tampaknya kerja kerasnya akhirnya membuahkan hasil. Hari-hari berlalu sementara kelompok-kelompok terus berkumpul untuk mendiskusikan strategi pertempuran menjelang ujian. Jiama tetap berlatih dan mengasah kemampuannya hingga akhirnya hari ujian tiba. Semua kelompok berdiri di depan gerbang subruang, dan Jiama dapat merasakan bahwa suasananya benar-benar berbeda dibandingkan dengan subruang latihan sebelumnya. Timnya pun tiba, dan mereka tampak sama bersemangatnya dengan dirinya. Dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, mereka telah menentukan peran masing-masing anggota dalam tim. Rachel akan memimpin barisan depan sebagai penyerang utama, sementara Leon menempati posisi tengah sebagai pemimpin untuk menjaga koordinasi. Speed Weapon berada di belakang Leon sebagai pendukung, sedangkan Chloe bekerja sama dengan Rachel sebagai penyerang sekunder. Terakhir, Jiama menempati posisi penjaga belakang, membentuk susunan tim yang solid. Jiama meluangkan waktu sejenak untuk memperhatikan perlengkapan mereka yang tampak luar biasa kuat. Rachel memiliki perlengkapan peringkat S bernama Vermilion Phoenix Halberd. Meskipun Leon belum memiliki balmung, ia masih menggunakan pedang yang sangat kuat. Sementara itu, perlengkapan Speed Weapon adalah sebuah perekam suara, sesuatu yang semula membuat Jiama terheran, karena ia tidak tahu bahwa peran pendukung juga bisa memberikan hiburan musik. Rachel menjelaskan bahwa perekam itu merupakan salah satu perlengkapan peringkat S yang memiliki kemampuan penyembuhan. Bahkan Jiama tahu bahwa senjata dengan kemampuan penyembuhan peringkat S sangat sulit diperoleh. Perlengkapan semacam itu luar biasa untuk dimiliki, membuat Jiama mendekat untuk memeriksanya lebih dekat, yang mengejutkan Speed Weapon. Percakapan mereka terputus ketika suara dari pengeras terdengar, mengumumkan bahwa ujian tengah semester untuk tahun pertama akan segera dimulai. Instruktur kelas serigala, Lee Wonbin, datang untuk berbicara kepada para siswa. Karena mereka sudah memahami aturan dengan baik, ia hanya memberikan pengarahan singkat. Ia menasihati mereka agar tidak ragu untuk mundur jika keadaan menjadi kacau. Tidak ada alasan untuk mempertaruhkan nyawa demi mendapatkan nilai tambahan. Jika terluka atau ingin menyerah, mereka cukup memanggil instruktur yang bertanggung jawab. Setelah semua siap, Lee Wonbin menyemangati mereka agar berusaha sebaik mungkin dan tidak gugup. Chloe tampak gelisah, membuat Jiama bertanya apa yang membuatnya khawatir. Ia mengatakan bahwa ia teringat bahwa Putri Duyung bisa muncul di pulau tersebut. Tetapi Jiama kembali meyakinkannya bahwa para instruktur telah memastikan semuanya aman. Chloe berusaha mempercayai ucapannya, tetapi perasaan cemas tetap tak bisa ia enyahkan. Di Sisilia, tempat ia dibesarkan, kisah tentang Putri Duyung sering disebut-sebut, makhluk yang dikenal mampu menimbulkan kehancuran besar. Kini,
Manusia telah menjalin gencatan senjata dengan para makhluk iblis, sehingga mereka jarang terlihat di luar dungeon. Namun, kenyataan bahwa desas-desus tentang Putri Duyung tetap bertahan meski gencatan senjata itu membuat kondisi kemunculan mereka belum sepenuhnya dipastikan, membuatnya gelisah. Ia merasakan tangan Jiama diletakkan di atas kepalanya, seolah menenangkan diri ketika para pengajar memanggil para kadet untuk melangkah melewati gerbang. Ia tersenyum dan memutuskan untuk menaruh kepercayaannya pada Jiama. Beberapa saat kemudian, ia mendengar suara Jiama memanggilnya dari balik kabut dalam pikirannya. Tampaknya ia kehilangan fokus sesaat, dan kini keadaan telah berubah sepenuhnya. Saat membuka mata, ia melihat Jiama dan yang lain berdiri di hadapan sesuatu yang besar dan kuat. Rachel menanyai Speed Weapon apakah ia berhasil menghubungi instruktur yang bertanggung jawab. Namun karena mereka berada di dalam gua, tidak ada sinyal di ponselnya. Sementara itu, seseorang tergeletak di tanah, berlumuran darah, dan jelas berada dalam bahaya. Di depan mereka tampak penyebab utama dari kekacauan mendadak itu, seekor Putri Duyung. Untuk memahami bagaimana mereka sampai dalam situasi genting ini, perlu dilihat kembali apa yang terjadi sebelumnya. Sesaat setelah tiba di Pulau Skopuli, masalah besar pertama yang mereka hadapi adalah mabuk perjalanan akibat melewati gerbang. Satu-satunya orang yang tampak baik-baik saja hanyalah Jiama, yang dengan tenang menjelaskan bahwa ia tidak pernah mengalami mabuk perjalanan. Tak lama setelah itu, mereka bertemu dengan seekor duyung jantan. Makhluk itu menatap mereka dengan terkejut selama beberapa detik sebelum bergegas pergi. Meski penampilannya menjijikkan, ukurannya jauh lebih kecil dari yang Jiama bayangkan. Leon menegaskan bahwa makhluk sekecil itu tidak akan memberikan poin bagi mereka. Untuk menemukan duyung jantan dewasa, kelompok itu harus menuju lokasi yang telah ditetapkan. Chloe melangkah lebih dulu untuk mengintai, sementara yang lain mengikuti dengan langkah lebih lambat. Akhirnya, mereka sampai di lokasi tersebut, dan Chloe kembali untuk melaporkan hasil pengintaiannya. Ia mengatakan bahwa ada sebuah gua sekitar 500 meter di depan, lalu memimpin kelompok itu menuju ke sana. Sebelum mereka sempat melangkah masuk ke dalam gua yang gelap dan tampak mengancam itu, puluhan pasang mata sudah menatap mereka dari dalam. Leon dapat memperkirakan bahwa terdapat sekitar 50 hingga 60 duyung jantan di gua itu. Semuanya berkumpul di sekitar api unggun. Mengalahkan sebanyak itu tentu akan menjamin posisi pertama mereka dalam ujian tengah semester. Namun keselamatan harus menjadi pertimbangan utama. Memasuki gua itu berarti kehilangan sambungan internet dan sulit menghubungi instruktur. Keputusan ini memiliki risiko tinggi sekaligus imbalan besar. Dan semuanya bergantung pada pemimpin kelompok mereka, Leon. Sebelum datang ke pulau ini, ia telah menyiapkan dengan cermat peran setiap anggota tim. Kini, saatnya bagi Leon untuk kembali memimpin mereka menuju kemenangan. Dalam sekejap, Leon mengambil keputusan dan memerintahkan Rachel untuk memulai serangan. Rachel mencondongkan tubuh ke belakang dan melontarkan sebuah tombak emas yang melesat ke dalam gua. Tombak itu mendarat tepat di atas api unggun, memadamkannya sekaligus mengejutkan seluruh duyung jantan yang ada di sana. Sebelum mereka sempat melihat dari mana serangan itu datang, Rachel sudah berada tepat di atas mereka, dan dalam hitungan detik, beberapa kepala duyung terpenggal bersamaan. Setelah itu, Speed Weapon bergerak, memusatkan kekuatannya untuk memperkuat kemampuan Rachel, sehingga gadis itu dapat menumbangkan para duyung dengan lebih mudah satu persatu. Jiama tak dapat menahan diri untuk mengeluarkan seruan kagum atas kekuatan luar biasa yang dimiliki Rachel. Hal itu tidak luput dari perhatian Chloe. Gadis berkepribadian yandere itu mencabut katananya dan mengaktifkan berkatnya untuk ikut melawan para duyung. Ia segera bergegas mengejar jumlah yang telah dibunuh Rachel, menyingkirkan semakin banyak duyung sambil melaju cepat ke arah lawannya. Keduanya tidak menunjukkan tanda-tanda melambat meskipun jarak di antara mereka semakin menyempit. Jiama mulai khawatir bahwa keduanya sama sekali tidak berniat berhenti. Mereka hanya berjarak beberapa inci sebelum akhirnya berbalik arah bersamaan dan menebas duyung terakhir yang berlari ke arah mereka. Setelah itu, keduanya mundur beberapa langkah dan kembali menumpas sisanya, sementara Jiama menghela napas lega. Pada akhirnya, kekhawatirannya terhadap mereka berdua tidak beralasan. Berkat kerja sama mereka, seluruh 60 duyung jantan berhasil dikalahkan. Melihat kondisi yang tampak sudah aman, Leon menyarankan agar mereka pindah ke tempat lain untuk melanjutkan ujian. Ketegasan dan kepemimpinan seperti itulah yang membuat pria berambut pirang itu menjadi pusat kekuatan tim. Hal tersebut semakin menegaskan pada Jiama bahwa Leon benar-benar merupakan tokoh utama sejati dari permainan ini. Tidak mungkin ada orang lain yang dapat meniru sifat-sifat seorang pahlawan seperti dirinya. Ketika pikiran Jiama mulai melayang, pandangannya sempat terlepas dari Leon. Namun, begitu menatap kembali, ia melihat sang pahlawan pirang itu ambruk ke tanah setelah menerima luka fatal di perut. Seluruh anggota tim terpaku dalam keterkejutan ketika sesuatu yang sangat kuat muncul dari kolam berisi mayat duyung di belakang Jiama. Sosok itu adalah seekor putri duyung demonoid, monster yang sejak awal ditakuti Chloe akan muncul tanpa peringatan di pulau ini. Jiama merasakan firasatnya benar. Segalanya memang berjalan terlalu lancar sebelumnya. Kini muncul pertanyaan besar. Apakah mereka harus melarikan diri atau bertahan dan melawan? Belum ada jaminan bahwa mereka bisa mencapai tempat aman sambil membawa Leon yang terluka parah. Rachel segera memerintahkan Speed Weapon untuk menghubungi para instruktur dan memberitahu mereka bahwa seekor putri duyung telah muncul. Namun seperti yang dikhawatirkan Jiama, gangguan di dalam gua membuat koneksi internet terputus.
sehingga mustahil menghubungi siapapun di luar. Semua orang mulai panik, dan tampaknya hanya Jiama yang masih dapat berpikir jernih. Dengan Leon yang sudah tak berdaya, kini hanya ada satu orang yang bisa mengambil alih kepemimpinan dalam situasi berbahaya itu. Ia melangkah maju dan mulai memberi perintah kepada rekan-rekannya, menginstruksikan Rachel untuk menahan duyung itu agar tidak mendekati mereka dengan cara apapun. Setelah itu, ia memerintahkan Speed Weapon untuk memberikan sebanyak mungkin berkat penyembuhan kepada Leon. Terakhir, ia memanggil Chloe yang tampak kehilangan fokus, lalu menyuruhnya mengevakuasi para kadet lainnya dan memberitahu para instruktur tentang apa yang sedang terjadi. Butuh beberapa saat bagi gadis itu untuk mencerna perintah tersebut, namun akhirnya ia bergegas melaksanakannya. Setelah semua orang mendapat instruksi yang jelas, Jiama maju menghadapi putri duyung itu, membuat yang lain terkejut. Ia mengatakan kepada Rachel dan Speed Weapon bahwa duyung jantan akan menjadi urusan mereka. Sedangkan untuk putri duyung itu, ia merasa bahwa memotong ikan besar sudah menjadi keahliannya, sehingga wajar jika lawan ini diserahkan padanya. Demon memiliki kekuatan unik yang mirip dengan berkat manusia, disebut sebagai sihir, sebuah kekuatan yang cukup kuat untuk menjatuhkan protagonis hanya dengan satu serangan. Itulah perbedaan besar antara kekuatan manusia dan demon. Meskipun Jiama memiliki berkat dari Dewa Pedang, hal itu tidak menjamin bahwa ia akan bertahan dalam pertarungan ini. Bahkan dalam permainan aslinya, mustahil menumbangkan demon pengguna sihir tanpa bantuan satu tim penuh. Namun kini, ia berdiri sendirian menghadapi bos yang biasanya memerlukan serangan skala besar. Dengan kata lain, Jiama berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Namun, tidak ada jalan untuk mundur. Chloe seharusnya memerlukan waktu sekitar 10 menit untuk menemukan bantuan dan kembali. Meski begitu, Jiama hanya memiliki 40 detik untuk menumbangkan ikan raksasa itu sebelum menghadapi nasib yang lebih buruk daripada protagonis aslinya. Sementara itu, Rachel berjuang keras menahan para duyung jantan agar tidak mendekat, dan Speed Weapon memusatkan seluruh kekuatannya untuk menyembuhkan Leon. Luka yang dialami cukup dalam, namun tetap menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Walau situasi di hadapan mereka tampak menakutkan, Speed Weapon tak bisa mengalihkan pandangannya dari Jiama. Hanya dengan menatap putri duyung itu saja sudah membuat tubuhnya gemetar ketakutan. Namun Jiama justru bersikeras melawannya seorang diri. Demon itu menyerang lebih dulu, meluncurkan serangan laser yang sama dengan yang sebelumnya melumpuhkan Leon. Jiama berhasil menghindar dan langsung menyerbu ke depan dengan pisaunya untuk memperpendek jarak. Putri duyung itu tampaknya mengandalkan serangan jarak jauh dengan sifat sihir air. Jiama memang tidak tahu banyak tentang sihir, tetapi ia paham satu hal, bahwa makhluk itu hanyalah seekor ikan dengan daging dan tulang. Ia hanya perlu menerjang dan menebasnya untuk keluar sebagai pemenang. Ia melompat mendekati demon itu dan menebasnya. Namun serangan tersebut meleset karena musuh dengan cepat menghindar dan justru berbalik menyerang Speed Weapon. Sebelum sempat mencapai tujuannya, Jiama berputar dan berhasil menebas salah satu sirip monster itu, membuatnya menjerit kesakitan. Sayangnya, tebasan itu terlalu dangkal. Sang protagonis kembali mencoba menyerang, namun makhluk itu menghindar lagi dan melarut menjadi air. Karena putri duyung tersebut sebelumnya menargetkan Speed Weapon, tampaknya ia sengaja memburu orang-orang yang terluka. Kini Leon sudah agak pulih, dan Speed Weapon memanggil Jiama untuk memastikan keadaannya. Begitu mengetahui bahwa rekannya baik-baik saja, Jiama menoleh sejenak untuk memastikannya, lalu kembali bergegas menghadapi putri duyung itu. Dalam pandangan Speed Weapon, Jiama tampak luar biasa gagah. Dalam salah satu pertemuan mereka, Speed Weapon pernah berbicara tentang bagaimana ia mengagumi para pahlawan yang rela mengorbankan diri demi orang lain. Sejak masuk ke akademi, ia belum pernah melihat seseorang yang pantas menyandang gelar pahlawan. Karena itulah ia bergabung dengan kelompok Rachel dengan harapan dapat menemukan sosok pahlawan yang ia cari dalam diri Leon. Ia bahkan dengan jujur mengatakan kepada Jiama bahwa dirinya sendiri jauh dari sebutan pahlawan dalam pandangan Speed Weapon. Namun kini, dalam situasi gila yang sedang terjadi, justru Jiamalah yang melangkah maju dan mempertaruhkan nyawanya. Putri duyung itu terus melancarkan serangan, melepaskan ledakan sihir berbentuk ikan yang dengan cekatan dihindari oleh Jiama. Namun kali ini, serangan-serangan itu tidak sekadar melintas begitu saja, melainkan berputar dan mengejarnya. Putri duyung itu mampu mengendalikan serangan tersebut, dan sihir itu terus memburu Jiama di dalam gua. Saat Jiama teralihkan, demon itu kembali mencoba menyerang Speed Weapon. Jiama tiba tepat waktu untuk menebas monster itu sebelum sempat melancarkan serangan, meskipun tebasannya kembali terlalu dangkal. Ia menyadari bahwa serangan ringan tidak akan cukup untuk menumbangkan makhluk itu. Jika ingin membunuhnya sekali untuk selamanya, ia harus menusuknya sedalam mungkin. Putri duyung itu kembali melepaskan serangan sihir ke arah Jiama, namun kali ini ia berhasil menghindar, membuat serangan tersebut menghancurkan bagian atas gua dan menembus langit. Ledakan itu begitu kuat hingga para kadet di sekitar gunung dapat melihatnya, diiringi raungan keras yang menggema.